Oke, Oke. selamat sore teman-teman sekalian yang udah hadir di acara kolaborasi nih antara Evolution Trading dan NIR Indonesia. Jadi di sini kita bakal ngadain sesi analisa bareng terkait kripto terutama, terus juga pasar kaitannya dengan pasar emas, saham, pasar apapun lah. Minyak goreng, lu coba bahas Bang, ntar Bang. Pasar Caringin. Iya. Jadi memang di Pasar sini induk. perkenalan gitu Bang ya. Ya. Gue Derry, Community Manager untuk NIR Indonesia. Memang di sini kita di bawah NIR Protokol yang memang tugasnya untuk memperkenalkan platform-platform maupun apps yang ada di NIR untuk bisa dipakai oleh masyarakat di Indonesia terutama. Nah, salah satu apps buatan anak lokal yang memang dibangun di atas NIR, salah satunya ada Paras, ada juga Reality Chain, dan beberapa aplikasi lain gitu. Jadi ya hebat lah orang Indonesia gitu kan, nggak cuma bikin token doang, jual, cabut, nggak gitu. Nah, tapi ini terkait khusus menu kita. Kayak siapa gitu. Iya, waduh, ada si token baru Bang, Angel Token, anjay. Nggak bagus itu. Nah ya, jadi di sini gue mengundang Bang Kurnia Bijaksana ya, bukan Kurniawan. Di sini beliau sebagai founder Evolution Trading yang memang mengulas seputar market crypto gitu in detail, trading dan juga money management gitu ya. Dan juga beliau adalah CEO dari Sifundor.id, itu hedge fund khusus crypto Bang ya, mirip-mirip reksadana gitu. Oke. Iya. Oke, berikut perkenalan dari kita semua. Buat teman-teman, ini agendanya bebas, bener-bener sharing gitu ya. Jadi nanti ada materi dari Bangkur, terus bakal kita selingin dengan sesi tanya-jawab interaktif. Jadi nggak cuma kita berdua yang bacot nih di sini. Oke ya? Yes, betul. Ya. Oke, silakan Bangkur. Nanti ya. Mungkin nanti gini aja, gue analisa agak tengah-tengah ya. Mungkin kalau udah 15-20 menit jalan lah. Karena kan mungkin pasti orang-orang pada punya persepsi sendiri terhadap yang kejadian di hari ini ya, beberapa hari ke belakang, atau ada yang punya pertanyaan, kayaknya ke depannya gimana sih? Jadi kita coba bahas sedikit dulu ya. Nanti mungkin kalau udah 15 menit jalan, baru kita coba analisa beberapa, terutama kan kita banyak yang mungkin para peserta di sini kan para peminat kripto ya. Kita analisa kripto in general dulu lah gitu. Dan sekarang mungkin ya itu pertanyaan-pertanyaan aja, pertanyaan jawab dulu deh. Ya, boleh. Silakan teman-teman. Yang berani nanya on cam, monggo open mic. Kalau malu-malu di chat box aja nggak apa-apa. Silakan. Iya, nggak usah malu-malu lah. Iya. Ini pada malu-malu nih Bang, kayaknya Bang. Lagi pada mikir, biasanya kayaknya lagi mikir pertanyaannya yang enak apa tuh. Iya, Cie mau nikah. Cok, jangan bahas masalah pribadi lah. Itu urusan pribadi itu, personal. Anjir, belum mandi, udah mandi bro. Gila lu. Ya, jadi gini Bang, kan gue tuh tadi pas banget pagi-pagi habis mandi ya, jam 8 kan, jam 9. Anjir, ini market merah. Gue standby laptop. Udah balik arah, open posisi, short, udah 100% dari modal, Pak. Mantap. Tapi ya itu gue tidak beruntung itu. Apa? Gue tidak beruntung. Gak beruntung. Soalnya lihat ini kan, di channel kan gue sempat ini kan lihat apa namanya, posting bahwa ini ada pattern tertentu kan, ada pattern apa tuh broadening wedge gitulah itulah. Iya. Kan tadi pagi kalau nggak salah ya, itu kan udah break, terus tapi dia masuk lagi kan, pas masuk terus dia kayak di support yang sebelumnya, jadi gue kayak mikir, oh ini ada candle inside bar, ada ini, ya udahlah, masuklah, profit, nggak lama breaking news, invasion, habis udah, ya udah. Jadi belum masuk lagi sih, ya udahlah, tunggu dulu lah. Kalaupun sekarang masuk juga udah naik juga, nanggung banget jadinya. Iya. Ayo nih teman-teman, ini ada dari Bang Teguh. Kapan market bakal lebih ngedip? Ya, ya ini kan kita kondisinya lagi sekarang ibaratnya ya kondisi nggak bagus lah. Sebenarnya ekspektasi kan nanti malam deh, karena kan kalau pasar kita bisa tahu bahwa pasar itu kan kalau nanti biasanya kan pagi itu pasar New Zealand sama Asia ya, Tokyo dan itu ya. Terus sore-sore jam-jam segini nih, jam 3, 5, jam 3 atau jam 2, lupa deh. Jam-jam segini kan pasar-pasar London ya.
Terus nanti malam jam 8 atau jam 9 lupa jamnya. Kalau nggak salah 8.30 WIB deh. Itu New York Session buka. Itu pasar New York berarti pasar yang paling besar sebenarnya, salah satu yang paling besar buka. Jadi nanti pergerakan pasar yang sebenarnya ya terjadinya pas nanti malam itu. Jadi kalau misalkan kondisinya nggak membuat nggak membuat optimis ya, nggak membuat orang-orang optimis pas nanti sampai nanti malam, ya mungkin akan dip lagi kayak gitu. Ya, jadi narik napas dulu Bang ya, jangan terlalu panik, terlalu gede gitu kan. Prediksinya bakal ya mungkin turun lagi gitu. Berarti buka market jam berapa Bang untuk market di Amerika berarti ya? Sama New York. Kalau nggak salah tuh 8.30 WIB deh, atau 9.30 lupa. 8.30. Berarti ya anggap aja jam segituan lah. Jam 8 jam 9 lah anggap aja, itu kan pasti udah mulai ada inilah gitu. Ada pergerakan. Berarti di kita jam berapa malam tuh Bang ya berarti? Ya 8.30 WIB. WIB. Oke. Iya. Oke, ini ada pertanyaan masuk ini. GRT. Kalau GRT gimana prospek ke depannya? Apaan GRT, Bang? The Graph. GRT. Okay. Bagus sih, GRT itu salah satu blue chip-nya ini ya, salah satu blue chip-nya di kategori Web3. Cuman ya kita perlu mawas diri juga ya, karena kondisi pasar lagi kayak gini. Sebagus-bagusnya fundamental kripto, kalau Bitcoin-nya lagi buruk ya udah buruk gitu. Cuman kita nanti nyarinya kalau misalkan kita lagi lagi pengen untuk yang jangka panjang, ya nggak apa-apa itu GRT. Cuman ya catatannya adalah siap-siap untuk nahannya agak lama, lumayan lama. Kalaupun nanti ada naik sedikit, ya jangan lupa untuk take profit, karena sekarang kondisinya kan lagi sangat-sangat tidak bagus ya, sangat-sangat ketakutan lah, fear istilahnya kan, fear. Lagi banyak, takutnya lagi besar. Ini ada breaking baru nih katanya tuh, Cina mau mulai invasi Taiwan nih. Barusan aja. Cari momen dia pasti. Iya. Nah, ini makanya kayak gini-gini kan jadi sesuatu yang ya membuat orang agak-agak, pasti banyaknya gini deh. Ibaratnya kripto ini kan asetnya termasuk aset yang spekulatif ya. Semakin spekulatif suatu aset, itu semakin orang bakal cabut kalau kondisi nggak aman. Ya namanya spekulatif kan. Ya ibaratnya gini deh, mungkin yang paling aman kita bisa bilang kalau nggak cash, emas. Ya cash juga nggak aman sih, emas juga gitu-gitu. Tapi dibandingin sama kripto dan saham, cash dan emas itu sangat-sangat aman kan. Sehingga ya kalau ada komoditas atau aset yang lain lagi kondisi buruk gini, orang akan lari ke yang paling aman gitu. Menurut mereka yang aman apa? Ya cash dan emas. Cash juga fiat kan juga nggak aman-aman banget ya, inflasi dan segala macam. Tapi kan kalau di saat perang, di saat segala macam, orang ya jual beli tetap pakai cash kan gitu, bukan pakai bukan pakai Ethereum misalkan kayak gitu. Iya. Jadi ya kita bisa ekspektasikan banyak orang lari dari kripto ya ke, kalau nggak emas, ke uang cash. Dan di saham pun gitu juga, karena saham ya apalagi biasanya ya namanya saham kan itu kita membeli perusahaan ya, membeli bisnis. Apalagi kalau bisnis itu kan sangat-sangat terpengaruh sama kondisi bodoh kayak gini ya. Nah itu makanya orang nggak mau kalau saham yang duit yang dia beliin ke saham, sahamnya itu terkena pengaruh sama dunia kayak gini, dunia lagi gonjang-ganjing gini. Jadi bakal lari ke yang paling aman menurut mereka kayak gitu. Iya. Oke, berarti bakal ada shifting lah. Makanya berdampak ke market kripto karena orang ya banyak yang mindahin asetnya nggak sih Bang, dari kripto ke yang lebih safe lah dalam bentuk emas maupun cash out. Makanya emas kemarin ngaceng. Iya. Ya, dan mungkin cash out juga menurut saya cukup mungkin ya, karena kita kan bisa dibilang sedikit mulai recovery dari pandemi ya. Berarti bisnis sektor real mulai jalan tuh. Toko mulai buka, servis jasa-jasa ini itu mulai jalan lagi. Jadi kan ya uangnya diputarnya di situ jadinya, di bisnis kegiatan sehari-hari gitu. Iya. Nah, ini teman-teman udah mulai banyak nih Bang nanya Bang. Ini paling baru. Kalau project yang kemarin launch di NIR itu apa Om Der? Pagoda kalau nggak salah. Ya, jadi Pagoda itu platform khusus startup yang di launch di atas NIR gitu. Nah, gue belum tahu banget
dalamannya gimana, mekanismenya gimana gitu kan. Ya mungkin skemanya kayak funding atau workshop. Nanti gue coba pelajarin sih. Bakal kita announce, bikin artikel ya di community group gitu. Nah ini selanjutnya dari Diki, seberapa besar potensi BTC masuk ke cycle 4 tahunan dan mulai masuk winter Om? Karena BTC udah mulai diadopsi banyak institusi dan 2018 kemarin. Yang beda di 2018. Apakah berdampak pada cycle BTC ke depannya? Gimana Bang? Cycle 4 tahunan, 2 tahunan. Oke, kalau kita ngikut cycle 4 tahun kemarin ya. 4 tahun kemarin itu kan mulai dump itu awal 2018, benar nggak? Iya. Itu udah jelek tuh, akhir 2017, akan Desember 2017. Anggap aja 2018 ya. Terus halvingnya kapan? 2020 kan? 2020. Terus habis halving 2020 sampai sekarang sampai tahun lalu lah ya, sampai akhir 2021 naik terus kan. Berarti itu 2 tahun sebelum halving bear market, terus dari halving sampai 1 tahun kemudian bull market. Kalau kita ngikut itu doang dulu ya. Berarti 2 tahun sebelum halving berikutnya kapan? 2024. Iya. Sekarang dong. Ya itu kalau ngikut itu doang ya. Itu kalau ngikut itu. Gitu. Terus pertanyaan lagi, sekarang udah diadopsi sama institusi. Ya nggak masalah. Emang institusi nggak akan take profit? Emang ya justru takutnya itu udah diadopsi terus institusinya take profit. Ya beneran ya. Nanti tunggu institusi lain masuk lagi berarti kan. Ya takutnya sih di situ. Nah, cuman kalau saya sekarang nunggunya ke sedikit teknikal. Nah, ini juga jadi jadi bahan diskusi panas biasanya. Orang ada yang nggak percaya teknikal, orang ada yang bilangnya oh teknikal itu nggak gini. Cuman kalau menurut saya teknikal itu hampir pasti bisa dipakai. Cuman nanti kita tinggal ngomong persenannya. Apakah persennya 20% teknikal, 80% fundamental, atau 50% 50%, atau 80% 20% segala macam. Nah, kondisi sekarang itu kan kita bisa bilang mungkin 80% fundamental, 20% teknikal ya. Teknikal masih tetap bermain di sini karena namanya ya pasti ada orang yang inilah ibaratnya orang oportunis yang mau nyari keuntungan, pasti bakal ada dalam tanda kutip bull yang bikin harga naik. Nah, itu saya masih dari teknikal masih menunggu di supportnya nih. Supportnya tuh kemarin kalau beberapa kali saya analisa sekitar 30.000. Kita tunggu di situ dulu. Nah, kalau 30.000 jebol ya udah fix balik ke BTC kayak 2018 gitu. Iya. Gitu, kembali ke Fitri. Itu. Yeah. Kalau mantul ya berarti kita masih bisa nafas dan ini kan juga tetap lihat tetap lihat kondisi si update terus si Rusia Ukraina ini kan, siapa tahu tiba-tiba besok Putin nggak jadi invasi balik, bisa aja kayak gitu. Atau bisa tiba-tiba ngamuk Putin jadi nyerang semuanya, ya itu kita harus bersiap-siap di situ sih sebagai investor ya. Iya. Gitu. Jadi tinggal kita ngerespon dan nyikapin pasar gimana nggak sih Bang? Karena ya dari skala peperangan ini kan udah pindah ke poros barat nih. Gue nggak mau cerita banyak tentang geopolitik ya sebenarnya. Cuma dibandingkan perang-perang yang ada di Timur Tengah, kayak ya orang karena udah biasa gitu, kayak bodo amat, nggak terlalu pengaruh ke market. Tapi kali ini yang kebawa ya Eropa, Amerika gitu kan, Rusia. Belum lagi tadi dapat info Cina mau pakai kesempatan ini invasi Taiwan. Ya udah kena kita. Karena di Timur Tengah orang nggak peduli sebenarnya. Mau gimana pun ngomongnya kita nggak bisa sugar coating. Orang nggak ada yang peduli sama Timur Tengah. Gitu aja. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Oke, dari Aan Uin Lampung. Di kondisi seperti ini, gimana agar kita bisa tetap cuan, Bang? Short. Nge-short udah. Itu emang agak susah ya. Open short. Iya. Mungkin sebelum mikirin cuan atau enggak, kita juga pikirin gimana caranya nggak hilang duit gitu dulu. Iya. Oke, ini info farming. Ya. Cuman kalau mau cuan ya itu tadi, ya mungkin kita bisa short kalau misalkan mau siap-siap siap-siap dengan resikonya ya, bisa ngatur resikonya. Cuman kalau untuk sekarang, misalkan punya duit gitu ya, kalau saya pribadi bakal nunggu aja dulu. Lihat, tadi kan saya udah bilang ya di 30.000 ya. Tunggu aja 30.000 tembus nggak gitu aja. Iya, tunggu aja. Kalau udah tembus, kalau udah mantul, ya udah beli aja. Itu spot aja ya. Kalau
futures mungkin ya hati-hati. Kalau futures enak sih bisa spot, cuman kan bisa short, cuman kan yang masalahnya uang hilangnya juga lebih cepat gitu. Kalau saya akan nunggu sampai situ aja dulu. Ya. Oke. Ini nggak ada lagi nih yang mau nanya. Ngomong. Open cam. Ayo. Mungkin ada teman-teman yang nggak ngeh ya, ada yang baru tahu tentang kripto, apa sih ini. Tiba-tiba perang aja kan udah. Ya, bisa jadi lu masuk posisi lagi dip, naik gitu kan. Nggak jadi perang, damai tiba-tiba. Yang mana tahu. Nggak ada yang bisa prediksi. Gitu. Oke. Ini apa yang bisa direkom buat dicicil Bang ketika market lagi kebakaran kayak gini? Kalau saya dari dulu selalu begitu ada kesempatan beli XRP. Nah, itu Kenapa, Bang? preferensi, dan karena saya udah banyak riset ya, itu berdasarkan ini aja, berdasarkan apa namanya? Berdasarkan saya udah riset, saya dan tim saya sebenarnya riset XRP ini mungkin salah satu yang fundamentalnya paling bagus untuk kategori remittance ya, pengiriman uang. Itu salah satu yang fundamentalnya paling bagus. Nanti kalau misalkan mau lihat, kita bisa lihat kategori lainnya, kategori DeFi, kita masih punya banyak lah DeFi kan. Ada, kalau NIR juga DeFi ya? Ada DeFi-nya juga? Ada DeFi, Bang. Ada kan? Iya. Bisa juga, NIR juga bisa. Terus mungkin kalau mau main-main NFT ya kita bisa misalkan NFT yang gaming, Axie Infinity atau mungkin Gala, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau rekomendasi saya bukan rekomendasi tapi preferensi saya kalau misalkan cari yang untuk dicicil adalah coba kalau nggak CoinMarketCap, ke pasar deh, Binance atau apa, cari yang volumenya paling gede, itu aja. Jadi cari, kalau bukan market cap ya, tapi volume ya. Kenapa volume itu kan menunjukkan dia lagi aktif diperdagangkan, berarti banyak duit yang ngalir ke situ. Cari yang volumenya paling gede, misalkan diurutin lah 10 yang paling gede gitu. Udah, cicil aja, pilih yang dari situ. Atau 5, atau kalau duitnya banyak ya 20 nggak apa-apa, kalau duitnya dikit 5, bisa 5 yang paling gede. Tapi di luar BTC sama ETH, karena itu kan udah pasti gede banget. Jadi kalau yang ada yang nomor 3, nomor 4-nya gitu, biasanya kan BTC nomor 1, ETH nomor 2. Nomor 3, nomor 4-nya tuh biasanya yang duit sedang banyak ke situ gitu, ngalir ke situ. Jadi ya yes. Oke. Bisa, potensinya biasanya akan lebih ya XRP boleh. Iya. Ya, intinya kalau mau dapat profit sih ya kita entah itu bear market, entah itu bull market, pasti ada orang yang mau cari keuntungan nggak sih Bang? Jadi entah mereka manipulasi market dengan beli tiba-tiba hijau sendiri, rame sendiri, ya ada orang yang ngambil opportunity dari situ. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Air. Conference dengan USDT kan mulai top nih Om Kur. Skenarionya BTC apa udah oke belum yang masuk swing ke 40K? Apa untuk sementara ini udah bisa dibilang deep? 30K masih kita cek. Gimana Bang? Iya, sebenarnya kan kalau yang USDT mungkin ini refer ke ini ya. USDT kan emang banyak kasus skandalnya ya. USDT sama Bitfinex ya. Sebenarnya kalau dilihat bisa jadi sih, bisa jadi ini deep itu udah mulai, karena kalau dilihat misalkan lihat ke Telegram ya, apa itu namanya, Whale bot yang kayak gitu-gitu kan nggak ada apa namanya. Biasanya kan dulu suka ada USDT transfer to atau USDT di print gitu kan. Sekarang udah mulai jarang kan. Karena kalau pengen lihat detailnya, lihat aja di Twitternya Bitfinex Ed ya, Bitfinex Ed. Itu ya dia ngebahas terus bahwasannya USDT dan Bitfinex itu kan banyak banget kebodohannya. Nah, kebodohannya makin lama, kebobrokan ya, bukan kebodohan. Kebobrokannya makin lama makin terkuak, dan makin lama mereka makin susah untuk mengelak gitu. Ya mungkin bisa dibilang ini mereka udah mulai di tipping point-nya. Gitu sih. Ya. Nah, terus ada dari Yuda. Bang, kalau beli spot, sebenarnya saya udah pernah dengar kalau market lagi berdarah, tunggu darahnya kering dan mulai sembuh. Nah, kalau di kripto, ini indikasi market mulai normal gimana ya? Gimana Bang? Mulai normal Bang? Oke, saya bahas pakai technical sama pakai yang non technical ya. Oke, kalau pakai technical biasanya gini, akan ada pada saat harga di bawah ya, akan ada satu candle yang dia cukup panjang, terus volumenya tuh merah gede. Itu berarti semua orang udah panic sell di situ.
Lalu lihat habis itu turun lagi atau mulai mendatar. Nah, kalau udah mulai mendatar itu berarti darahnya mulai kering gitu. Teknikal. Kalau yang nggak teknikal ya gampang. Sekarang pasti orang pada, wah gua loss. Tunggu berapa minggu lagi sampai sepi. Itu market udah normal berarti. Karena sampai sepi berarti ya orang-orang yang ibaratnya kita bisa bilang mereka sebagai statistik ya 90% orang bodoh yang loss di trading itu udah nggak ada duit atau udah hilang minat sehingga baru mulai normal lagi gitu. Dua cara tuh. Oke, indikasinya gimana Bang? Kalau mau ngelihat orang-orang yang udah lost hope nih di trading, terus kita bisa lihat aja biasanya di apa namanya biasanya di kantor kan, oh, bro lu beli kripto nggak, ada yang mulai ngomong gitu kan. Terus biasanya kalau udah mereka udah loss, diem Iya. atau udah kalau udah diem coba bahas, tanya gimana kripto, kalau mereka apa mulai ngalihin pembicaraan atau gue udah nggak bangun lagi udah ini ya, itu udah mereka udah quit fix udah. Iya. Pun kita indikasinya dari grup sih Bang, kalau udah mulai pada sepi gitu kan, nggak pada share profit lagi. Nah ini bagus nih, udah mulai normal nih. Kita udah bisa masuk nih. Ya, biasanya grup yang memang khusus untuk kripto biasanya udah mulai sepi ya, share profit atau mulai apa namanya, sebenarnya kalau pas lagi bullish kan banyak pada share profit, terus pas lagi bearish atau lagi dip gitu ya, banyak yang nangis darah kan. Nanti kalau udah sepi, nah berarti darahnya udah kering. Udah kering. Gitu aja. Lu masuk. Iya. Nah, ini udah mulai nanya teknikal Bang, Satrio. Cirinya struktur candle udah bikin. Oh, dia bukan nanya, itu jawab itu. Dia jawab struktur candle. Oh ya, cirinya ini ya. Benar sih, tapi ya bisa jadi jebakan gitu loh. Lihat dulu time frame berapa, bisa jadi 15 menit udah turun lagi. Iya. Nah, kalau ini kan ada kan pertanyaan berikutnya kan, lebih akurat harian atau mingguan. Saya mending harian kalau saya. Kalau mingguan itu biasanya suka udah lupa. Ya tapi tetap kalau dianalisa ngelihat apa namanya, ngelihat mingguan itu buat referensi aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau invest jangka menengah gitu ya, jangka menengah itu kan berarti kayak ditahan 1 minggu atau berapa hari gitu. Nah, saya lihat di 4 jam gitu. Kalau misalkan mau invest yang lebih jangka panjang, saya lihat di 1 hari. Tapi kalau misalkan 1 minggu biasanya saya cuma lebih kepada ini aja sih, lebih kepada warning biasanya. Kayak kripto mungkin kalau pada lihat Bitcoin di 1 minggu dari awal tahun itu udah banyak warning banget itu. Awal tahun ya, itu udah banyak warning banget sehingga ya waktunya keluar pelan-pelan lah kayak gitu. Oke. Kalau mau day trading, saya juga main day trading ya lihatnya 1 jam 15 menit gitu. Iya. Ya, kalau udah kayak Bangkur kan ngelihat candle tuh udah kayak ATM berjalan cuy. Jadi open position udah, cuan berak udah. Nah ini mungkin Bang, kita mau lanjut ke analisa candle apa gimana nih Bang? Ada materi dari lo atau masih boleh, ada yuk nanya-nanya nih? Mau ayo. Ayo. Boleh. Ya terakhir nyiapin dulu ya. Kita bahas ini ya. 3 berarti ya. BTC, emas. BTC, emas sama apa satu lagi ya? Saham Bang. Minyak. Minyak boleh deh, minyak. Saham. US oil ya. Boleh. Ya. Lupa. Tickernya di TradingView apa sih? US oil ya kalau nggak salah. Iya. Iya, WTI crude oil. Oke. Yang mau nanya dulu boleh, nggak apa-apa. Ya, ini mau dikasih hadiah dulu nih, baru pernah nanya. Jadi ya bener, kalau buat ada orang-orang yang bertanya, nanti bakal ada hadiah dari NIR Indonesia dalam bentuk koin, ada juga kaos 2 pieces nih. Silakan. Oke, lanjut aja Bang, berarti Bang. Oh ya. Nanti pertanyaannya. Ntar nyiapin dulu. Wah, minyak naiknya gede juga ya. Apa nih, belum dijawab? Mana? Yang candle apa nih? Itu belum dijawab. Gimana? Tadi ada yang nanya nggak? Oh iya, sorry Bang, ampun Bang. Oh, elektrik untuk mining. Harga 33. Ya bisa banget. Pas kalau lihat pas zaman apa namanya? Zaman bear market 2018, kalau nggak salah cost elektriknya itu ada 7 atau 8 ribu gitu. Tapi dia turun ke 6 ribu, 3 ribu. Berarti kalau ditanya pertanyaannya bisa banget. Kan itu malah bisa jadi satu indikator loh. Kalau nggak salah di mana ya? Kalau nggak di Glassnode, di blockchain.com atau di mana, pokoknya biasa ya ada analisa on-chain analytic tuh. Nah itu tuh ngelihat
ada indikator yang ngasih data para miner itu profit atau enggak berdasarkan sama pertama harga alatnya, kedua harga listriknya di negara mana. Itu ada indikatornya. Kalau misalkan banyak para miner profit, berarti kan ya ya harga sudah bullish gitu aja kan. Kalau misalkan banyak miner sangat-sangat misalkan lagi rugi, berarti kan harga BTC lagi murah banget tuh. Kesempatan buy the dip. Itu ada dicari dulu, lupa di mana asli. Kalau nggak salah Glassnode deh, harus ada akses premium deh. Biasanya di Twitter suka ada yang ngepost-posting kayak gitu soalnya. Oke. Gitu. Oke, semoga menjawab. Bang Rijal bisa jadi rujukan gitu ya buat referensi kondisi market sekarang. Tiba-tiba ada pertanyaan lagi, Bang. Ya. Dari apa nih? XRP. Anjir, ini gimana nih gue? Tatar, gue hapus dulu. Yes, Bang Kurnia, analisa XRP dulu dong, Om. Banyak channel di Telegram pada bull semua, Om. Gimana tuh, Om? Bisa dibahas juga. Gua hold XRP. Anjay. XRP Army ini berarti. Iya, sama. Saya juga hold XRP waktu itu. Jadi awal 2021 pas 0,24 saya beli XRP. Banyak. Terus pas sekitar mendekati $1 itu udah saya jual 70%. Saya sampai sekarang masih di hold. Nah, kalau ditanya XRP sih sama ya, saya XRP Army ya. Dan saya merasa sebenarnya $10 untuk XRP itu masih relatif murah itu. Tapi ya masih banyak gonjang-ganjing segala macam, tapi ya masih bisa. Jadi XRP kalau saya nggak usah analisis, tiap bulan beli udah. Saya masih gitu. Udah cicil aja. BCA. Kenapa saya nggak pernah analisa XRP? XRP sama HBAR itu dua aset favorit saya ya. Tiap bulan saya dapat gaji, ya 10-15%-nya minimal ke situ, sisanya baru yang lain. Gitu. Jadi kalau ditanya nggak analisa udah. Itu milih HBAR sama XRP murni karena tahu fundamentalnya baik, apa karena lu suka aja, Bang? Ya fundamentalnya. Gue nggak tahu ya kalau cara analis. Jadi yang kenapa gue suka dari XRP sama HBAR itu gampang gitu nge-analisa fundamentalnya mereka. XRP udah use case-nya ada dan udah berjalan. Sekarang kan jadi di Jepang itu kan kebanyakan banyak imigran dari Filipina. Jadi kayak TKI, kalau kita kan TKI ke Arab, ke Malaysia gitu ya. Ini kalau Filipina itu ke Jepang. Nah, transfer duitnya sekarang mungkin let's say udah hampir setengahnya atau mungkin udah lebih dari setengahnya. Hampir setengah tuh per 2020 akhir tuh. Itu udah pakai SBI. SBI itu pakai XRP. Jadi kan kalau kita orang pada nggak tahu cara pakai kripto ya. Yeah. Ada bank ya si SBI ini memfasilitasi transfer duit pakai XRP itu dengan fee-nya rendah banget. Misalkan kalau misalkan TKI ke sini gitu ya, itu kan transfernya kalau pakai kirim uang biasa itu lama, terus biayanya mahal dan segala macam kan. Yeah. Tapi kalau ini pakai XRP udah kayak ngirim WhatsApp gitu jadinya. Ya si banknya juga jadi profitable kan, mereka ngambil cuan dikit lah, margin dikit biar untuk masalah safety dan segala macam dapat. Itu udah ada use case yang beneran sampai sekarang yang orang jarang banget ngebahas. Itu udah ada. Terus ya nanti itu mau berkembang ke ibaratnya tenaga kerja luar lain yang ada di Jepang gitu. Sekarang kan baru Filipina karena yang paling banyak di situ. Nah, udah gitu kalau HBAR gue suka kalau lihat websitenya, terus lihat orang di belakangnya, itu legit beneran gitu. Yeah. Kalau misalkan token tertentu kan, ya ini ada artis follower Instagramnya segini loh, bodoh. Nah, kalau HBAR itu beneran yang foundernya itu profesor, bener ada gelarnya dia profesor, berarti kan udah bener kan profesor in computer science kalau nggak salah. Terus pengalamannya dia di US Air Force, jadi dia punya pengalaman military grade gitu. Ya pinter beneran berarti ini orang gitu loh. Itu terus dan ada lain-lainnya lah, use case lain dan ada arsitekturnya, kecepatan transaksi dan segala macam dari situ. Jadi sebenarnya dua aset itu karena fundamentalnya paling klop sama saya gitu aja. Yang lain ya bagus juga, cuman yang paling klop dua itu. Makanya udah dua itu beli tiap bulan bodo amat gitu. Cicil aja, mana tahu jadi naga ya. Iya. Nah ini mulai banyak nih Bang. Banyak. Buset. Om Nir punya DEX nggak sih? Ya, kalau dibilang DEX kayak Binance, kagak ada. Cuma kalau swap-swapan DeFi ada sih banyak. Ada Ref, ada Wanna Swap di Aurora gitu kan.
Refinance itu ada. Terus Bang, di blockchain NIR udah ada game play to earn yang hasilin passive income belum? Gue belum nemu sih, tapi ada yang bilang mau nge-launch itu. Beberapa project-nya itu awalnya NFT dulu. Dijanjiinnya bakal kayak gitu. Adalah banyak. Oke, terus balik lagi. Mumpung lagi diskon gede. Tadi yang bahas nanya ICP. ICP. Delist itu sangat mungkin, cuman kalau ICP mungkin enggak ya. Ya kemarin ICP ada masalah sih kan, kalau nggak salah ada gosip si devnya ada yang jual token, dev sell token, tapi ya udah gitu kan mereka tetap jalan ya. Masih agak-agak less likely sih untuk sampai dia di delist ya. Tapi belum ada momentum bullish juga sih, jadi ya harus sabar karena BTC juga masih buruk kayak gini, kripto secara umum masih buruk kayak gini, jadi harus sabar gitu. Oke, bocorin Bang game play to earn-nya. Wah, nggak bisa nih, gue belum berani, harus launching banget. Nggak jadi play to earn ya. Iya. Banyak yang rak juga kok, beberapa project play to earn, beberapa kan. Terus menurut Bang Kur sama Bang Der soal meme token kayak Shiba dan Baby Doge, gimana Bang? Thank you Bang. Unlimited supply. Saya tidak mau. Boleh, nggak apa-apa. Orang suka banyak, nggak apa-apa. Dia harganya bisa naik berapa kali lipat, nggak masalah. Cuman kalau saya pribadi nggak mau main, itu udah jadi aturan trading saya sendiri ya. Saya nggak mau saya nggak mau main meme coin gitu aja. Kenapa? Karena ya udah itu not my style gitu aja. Iya. Gitu. Karena ini ada tetangga gue Bang di apartemen ini kan ada modal 500.000 doang dapat 2M real. Dia nunjukin itu, ada teman juga modal 10 juta jadi 1M, banyak. Cuma kalau gue pribadi sih ngelihatnya kayaknya itu trik marketing bandar deh, kayak sengaja digoreng biar apa efeknya orang adopsi kripto lebih cepat. Wih, gue cepat kaya nih, beli koin. Nggak, biasanya gini sih dia sama lagi pertanyaannya, sekarang tuh 1 miliarnya udah jadi apa? Coba, pasti jadi 1 juta lagi. Bener nggak? Banyak yang kayak gitu pasti. Iya. Dari Shiba gitu ya, atau Doge atau apa masuk kan jadi 1 juta jadi 1 miliar gitu. Si bodoh ini invest lagi, diulang invest ke yang lain yang baru, apa kayak meme coin yang lain gitu kan, pas dipucuk udah turun lagi, makanya 1 miliarnya udah jadi 1 juta lagi kayaknya. Iya, zero sum game itu. Iya, biasanya kayak gitu. Nah ini ada lagi nih, ICP tadi udah. Oh ini Bang, ada yang ketinggalan Bang. Dengan US Oil, soybean, XAU, CPO, wet pada ATH, kemudian ada gesekan perang Putin, implikasinya akan ada inflasi. Kalau kripto sebagai komoditi juga akan baik atau malah buruk, Bang? Ya jawabannya adalah ke nanti kita harus lihat di balik para komoditasnya itu gimana. US Oil kenapa naik? Ya energi jadi mahal gara-gara perang ini kan. Apalagi maksudnya konflik Timur dan Barat ini kan bisa dibilang pasti ada andilnya tentang masalah energi juga kan. Soybean karena kebutuhan banyak, XAU juga ya karena tadi orang-orang pada lari ke ke aset yang dianggap lebih aman gitu ya. Terus CPO kan karena ya kalau di Indonesia kan karena ya bukan instead of dibikin minyak goreng ini mau dibikin biodiesel gitu kan. Itu wheat itu gandum ya karena masalah ya karena perang ini juga bakal berpengaruh pada jalur trade gandum ini ya gitu. Terus ya akhirnya nanti digeserkan perang, tergantung nanti orang anggapnya gimana. Nah dari kripto akan dianggap sebagai hal yang aman kayak emas atau cabut. Kecenderungannya kan orang akan lari dari yang dianggapnya volatile atau spekulatif ke yang dianggapnya lebih aman. Pertanyaannya adalah itu. Kalau misalkan kripto dianggap sebagai lebih aman atau lebih stabil daripada cash, ya orang bakal masuk ke kripto cash-nya. Tapi kalau dianggapnya jelek, ya dari kripto bakal lari ke cash atau ke XAU kayak gitu. Kalau kelihatannya sih kayaknya kripto orang bakal lari dulu dari kripto, mungkin ke XAU atau mungkin ke cash ya.
kelihatannya sih kayak gitu. Iya. Ya, alasannya karena ya perang ini tadi, lagi kondisi perang nggak bagus kayak gini. Yang kedua juga apa namanya, ya hype-nya udah berkurang. Kalau dilihat dibandingin 2021 awal, sekarang udah mulai berita besar, berita yang wow itu nggak akan bikin harga kripto naik jauh. Dan sekarang ada berita yang bagus banget pun ya udah paling tetap naik sudah gitu doang. Iya. Jadi balik lagi ke komoditi emas yang fundamental lah, basic needs lah yang bakal naik gitu kan, yang aman gitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan Bang, masih terkait XRP. XRP or XLM? Stellar Lumens. XLM juga udah diadopsi sama bank nggak Om? Gimana Bang? Iya, tapi belum ada yang se-wow XRP. Jadi ya sebenarnya kalau XRP XLM kayak kakak adik sih. Kalau misalkan perhatiin ya, kalau misalkan trading harian gitu, kalau XRP naik kenceng, biasanya XLM nggak lama nyusul. Begitu pula sebaliknya, gitu. Atau kalaupun XRP turun kenceng, biasanya nggak lama XLM juga turun kenceng ya. Mereka kan karena sentimennya ada ya, sentimen dari dulu kan, sehingga bisa dibilang itu kakak adik. Tapi kalau misalkan dari fundamental, saya belum lihat kalau XLM itu melebihi XRP, belum sih. Mungkin nanti ke depannya bakal bisa jadi, tapi bisa jadi juga enggak. Untuk sekarang belum. Apalagi kalau misalkan lihat yang list partnernya dari XRP, partnerannya XRP, list bank atau negara atau financial institution yang sama XRP itu udah banyak banget. Jadi masih XRP gitu. Oke, XRP tetap yang paling utama lah dibanding XLM. Oke. Iya, kalau dibandingin dua itu. Ini ada DN Sky, layer 2-nya NIR apa aja sih Bang? Baru Aurora banyak Pak. Macam-macam aplikasi yang dibangun di atas. Silakan dijawab. Ya, layer 2 ada Octopus Network, Paras juga sebagai marketplace itu layer 2 kan berarti. Walaupun dia punya token sendiri gitu. Ya, so far banyak sih project-project bagus gitu ya. Iya. Oke, mungkin langsung aja Bang kita analisa gimana nih market nih. Visible nggak? BTC sampai 30.000. Mantap. Gila. Bisa, ayo bentar share screen ya. Boleh. Share. Oke, udah kelihatan ya? Oke. BTC dulu ya. Yoi, BTC dulu Bang. Ini sengaja di clear chartnya, dibersihin biar tahu jalan pikirannya kemana. Ini tadi sih udah banyak coret-coretan, cuman sekarang sengaja dibersihin. Oke, jadi start ini gimana sih? Nah, gini. Oke, jadi ini kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat dari tahun 2020 akhir, 2021 awal, ini tuh ada ya istilahnya support yang terbentuk di sini lah. Jadi untuk gampangnya adalah di bawah ini kita akan bear market yang berkepanjangan, gitu aja. Di atas ini kita masih dianggap bull market, tinggal masalahnya ini tembus atau enggak, atau mantul segala macam gitu ya. 30K ini ya, anggapnya 30.000 lah nih, 29 sekian ya. Udah. Itu asalnya dari mana? Karena dari pas pertama dia naik, terus dia turun, berhenti di sini. Terus dia naik lagi, turun, berhentinya di daerah sini juga. Jadi kalau misalkan nanti dia ditembus, berarti kita akan ke bawah lagi. Bawahnya sampai mana? Pakai technical ya kita ke ATH 2020 di 20.000 di sini. Itu turun ya ke bawah lagi ke resisten terakhir pas sebelum bull run itu di 11.500-an kalau nggak salah. Bentar. Di sini kalau nggak salah. Nah ini. Di sini. Sorry, 10.500. Ya, sekitar situlah. Anggap aja 11.000 deh gitu. Gitu. Jadi cara bacanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dari sini ini mantul, jadi jangan dianggap kita bear market hanya karena kita udah turun dari berapa nih 70.000 sampai ke 32.000, udah setengahnya lebih. Jangan dianggap seperti itu. Tapi dipikirnya adalah selama dia masih di atas ini masih bisa mantul lagi. Tapi begitu dia udah tembus, nah nanti bear market definisinya nanti bear market itu nggak semudah kita asal nanti mantul lagi, tapi enggak, tapi bakal kalau nggak turun terus yang berkepanjangan turun atau nggak ada volumenya. Kayak kita lihat pas zaman 2018 kayak ini. Nih, jadi kita bakal ngeliat pasar yang kayak gini. Sideways nggak bergairah, diem turun, diem gitu. Kayak gitu.
Nah, untuk sekarang masih dianggap bull market karena itu tadi, kalaupun turunnya masih bisa dianggap koreksi kecuali pas sudah turun di sini gitu ya. Nah, sekarang kita masih menunggu apakah dia si 30.000 ini kuat atau enggak. Nah, sebenarnya saya sempat analisa juga ya. Jadi ini kan tadinya di sini ada apa namanya, mantul ya, mantul terus naik, terus di atas di sini tuh ngebikin double top ini nih, ini. Double top-nya udah turun dan sekarang masih turun lagi. Nah, kalau kita lihat dari time frame 1 harinya, garis gini. Nah, sebenarnya saya sih kita masih sangat-sangat mungkin ya mantul di sini ya, karena ini akan jadi trend line dan yang dekat sama support juga. Di sini kita akan melihat pantulan, nanti mantulnya kemana tergantung apa namanya analisa nanti kondisi pasar gitu. Cuman kalau dari sekarang sih kita masih belum ada tanda-tanda apa ya, tanda-tanda bakal naik sampai mana atau gimana. Jadi kita masih tunggu dulu, wait and see, tunggu wait and see. Sangat mungkin dia turun melebihi sini juga gitu ya. Nah, kita lihat dulu, kita pikirin skenario ini dulu ya, skenario bearish dulu. Baru nanti kalau ada skenario bearish kita pikir skenario bullish. Skenario bearishnya adalah sekarang kan ya lagi perang itu ya, lagi perang, sehingga ya nanti kalau misalkan kita tembus ini, saya sih sebenarnya ngelihat sampai 20.000 cukup untuk waktu yang lama gitu ya, karena kita pakai apa namanya, pakai nalar kalau misalkan si Rusia ini masih jelek ya, dia bakal kayak gini lah kurang lebih. Gini agak lama, mungkin nanti akan gini, baru nanti balik lagi. Alasannya kenapa? Karena itu tadi uang bakal banyak pada keluar dari kripto, bakal pada buat masuk ke komoditas yang lebih aman, dianggap aman, emas, kayak gitu. Tapi kalau misalkan skenario bullish, entah kenapa misalkan tiba-tiba perangnya nggak jadi, atau Rusia berubah pikiran, atau apa kayak gitulah. Atau misalkan ya pokoknya pasar mulai bergairah lagi lah. Kita sebenarnya masih bisa melihat potensi untuk ke ini lagi, ke atas lagi. Karena kalau kita sambungin ini dari sini ke sini, sorry jangan gini. Channel. Nah, sebenarnya kita masih bisa melihat potensinya ini untuk naik lagi. Mungkin ke 72.000 lagi masih bisa juga, atau minimal ke tengah-tengah sini 50 ribuan. Karena di 50 ribuan pun di sini kita bisa lihat ada apa namanya, kayak support atau resisten ya, resisten yang gitu yang di sini. Karena di sini banyak terjadi pantulan-pantulan di sini. Ini ada pantulan-pantulan. Kalau di sini sempat apa namanya, tembus lalu balik lagi, pas tembus naik lagi, ada pantulan. Sehingga 47 mungkin sampai 50 ribu lah lebih dikit. Itu kita bisa lihat ada potensi dia recovery sampai situ dulu kayak gitu. Itu buat BTC. Kita ke time frame yang lebih kecil ya, biar lebih tahu lagi kira-kira bentuknya kayak gimana. Oke. Nah, sekarang waktu itu mungkin sempat pernah pada lihat, saya bilang di sini adalah penentuan antara bullish atau bearish di sini nih. Karena ini menjadi menjadi low-nya ya. Ternyata udah tembus, sehingga kecenderungannya sih ya menuju ke 30.000 ini. Sebelum itu ada support yang lebih penting juga di sini. Nah, jadi untuk sekarang rasa-rasanya kemungkinannya kita akan lihat dia retest ya. Maksudnya naik sampai sini, di sini, untuk ibaratnya ngambil liquidity yang tadi udah dijebol sebelum dia berangkat ke sini. Kayak gitu. Ini untuk beberapa hari ke depan di kemungkinan kayak gitu. Nanti di sini kita lihat dia kuat atau enggak, baru ke sini kita lihat kuat atau enggak. Kalau di sini dia nggak kuat, ya udah kita bearish yang cukup lama kayak gitu. Jadi analisanya BTC sih kurang lebih kayak gitu. Kita balik lagi ke 1 hari. Kenapa saya sangat-sangat saya agak yakin ya, bukan sangat yakin, agak yakin BTC bisa nyentuh 30.000 karena kalau dilihat beberapa kali level 30.000 ini memang disentuhnya jarang disentuh sama wick gini terus dia langsung naik, tapi pasti ada bodinya dulu, body yang benar-benar nyentuh, baru dia mulai naik yang besar. Ini juga sama, dia cuma nyentuh-nyentuh dikit, nggak jadi naik, pas di sini baru naik yang besar. Ini kita udah naik, tapi kita belum nyentuh sebenarnya. Jadi ibaratnya belum apa namanya, belum ada persetujuan antara penjual dan pembeli yang signifikan di sini.
kayak gitu. Jadi kenaikan yang kemarin hanyalah bisa dibilang ya kenaikan antara yang nggak niat lah gitu aja, momentumnya nggak kuat kayak gitu ya buat BTC. Oke, kalau kita ke emas. Nah ini tuh kemarin saya udah sempat analisa di 1 jamnya. Kemarin sih sinyal trading sih. Jadi kalau udah di atas ini beli breakout dan berhasil. Terus ekspektasi koreksi tapi ternyata nggak jadi koreksi, malah naik tembus. Udah kita pakai ini dulu ya, pakai time frame besar dulu 1 hari. Ini yang digarisin putih, kuning, ini adalah apa ya, ATH ya, ATH pas tahun 2011 lalu. Ini kita udah tembus. Nah nanti di atasnya ada ATH yang kemarin 2020 kemarin. Nah sebenarnya kalau udah break kayak gini kecenderungannya sih nyampe ke atas ya. Kalau udah break gini, berarti sebenarnya saya sangat apa namanya melihat ada kemungkinan yang sangat besar bahwasanya emas bisa menuju ke 2077. Dari situ nanti masalah dari situ naik lagi atau turun kita bisa lihat di time frame yang lebih besarnya. Nah, oke ini saya bilang apa nih ditandai berubah. Iya, indikasi momentum bullish ini udah bullish. Jadi sebenarnya bisa disiapkan ya emas untuk another bull run karena ini bisa dibilang trendline ini udah tembus minimal sampai sini tembus kita bisa tarik Fibonacci sampai ke 1618 ya. Berarti kita bisa lihat emas menuju sampai sini nanti. Ini kalau skenario yang perangnya ini benar-benar kejadian ya. Maksudnya orang-orang pada takut dan pada lari apa namanya ngeluarin uang untuk masuk ke emas gitu. Dan ini bisa dilihat dari volume. Banyak banget yang panik beli emas di sini. Entah kenapa banyak yang beli emas panik di sini. Dan ini adalah volume yang terbesar untuk berapa nih? Di berapa tahun terakhir, ini adalah volume terbesar dari 2013. Nah, berarti kan ini ada sesuatu nih. Emas bakal bullish banget. Ya mungkin yang udah punya emas, silahkan. Kalau mau pelan-pelan coba nyicil. Atau yang apa namanya, yang mau main forex di emas, berarti siapin buat pasangan posisinya buy terus gitu. Ini pun kita lihat dari RSI udah break juga. Ya udah. Jadi emas ini sangat-sangat bullish. Ya intinya ini aja sih. Karena volume besar ini aja, volume besar dan break yang besar ini. Minimal kita sampai 2077, pas udah berikutnya di 2013. Dan ini udah lumayan sih kalau kita pakai main di forex, ini udah berapa ribu pips mungkin ya? 10, 100 atau ribu pips, udah gede banget. Tinggal nanti atur-atur di time frame kecil. Ini udah 18%, 19%. Tinggal nanti diatur aja itunya, nanti lotnya dan segala macam kalau misalkan main di forex. Kalau mau beli emas batangan doang ya beli, lumayan kan, bisa sampai segitu persen. Oil juga nih nggak tahu kenapa nih kok tiba-tiba naik. Padahal kemarin-kemarin saya sempat analisa kayaknya mau bearish, tapi ternyata mungkin karena akan ada krisis minyak ya, atau nggak tahu nih. Ini akan segera naik. Nah, yang saya lihat sebenarnya kalau kayak gini itu bentar. Karena trennya nggak jelas ya. Ini pokoknya naik banget aja. Bisa dilihat dari sini. Oke. Ternyata minyak cukup gede ininya, history datanya. Saya bisa lihat dia bisa ke sini sih. Dia sampai ini sebelum dia mulai turun jauh banget. Dan oke, pas kan. Jadi ini dia turun jauh sampai sini, dia bikin bottom di sini ya. Ini kita bisa lihat kalau pakai indikator, kita pakai RSI. Dia bottoming di sini ya. Dia mulai ini sebenarnya mirip-mirip divergen, tapi divergennya lemah banget, tapi udah kelihatan dia terbukti naik dari sini. Kita bisa tarik garis kayak dari sini ke sini. Oke, jadi habis dari yang 2014 ini, dia turun dan dia mulai bullish di sini di 42 ini karena dia udah tembus RSI dan dia naik terus. Nah, sekarang mungkin udah ada tanda-tanda mungkin akan koreksi, masalahnya belum tahu sampai mana. Nah, kalau saya lihatnya dia bisa balik ke sini sih, kemana namanya ke resistannya ada di sini. Jadi minyak kita bisa melihat siap-siap kenaikan harga BBM 107 nih gitu. Oke, jadi kesimpulannya gitu ya. BTC kita tunggu ada kemungkinan dia turun ke 30.000. Lalu XAU sudah sangat bullish. Ada kemungkinan dia menuju ke 2007-an. Lalu oil juga dia bisa ke 107. Jadi siap-siap buat
harga naik. Gitu. Oke. Harga naik. Oke, thank you Bang atas penjelasannya terkait analisa tentang kripto, Bitcoin terutama, terus juga oil dan juga emas gitu. Nah, jadi tadi Bang, mungkin teman-teman ada yang udah paham banget ya terkait trading analysis, terus juga dunia kripto, saham, dan lain-lain, forex lah. Tadi sempat gue lihat itu ada minus Bang di oil. Itu kok bisa Bang? Ada. Oh, jadi karena ini oilnya oil futures ya? Ya, yang futures. Jadi bukan, jadi kayak gini, ibaratnya gini, orang nggak waktu pas zaman COVID 2020 kan orang pada nggak mau beli oil ya. Jadi kan harganya mendekati 0, benar nggak? Jadi misalkan harga oil sampai 3 atau 4 gitu, misalkan kayak gitu ya. Ya. Kenapa bisa minus? Karena untuk nyimpen oil kan butuh biaya, makanya harganya diminusin. Maksudnya tuh gitu, storage-nya gitu. Buat nyimpen minyak kan harus sewa gudang, harus bayar beli alat barelnya dan segala macam, biaya transport itu kan bayar. Nah itu makanya dianggap minus karena harga untuk itunya lebih nggak nutup sama harga oil pada saat itu, jadi dianggapnya minus kayak gitu. Ya, nah itu buat bagi yang nggak ngeh kan, wah itu kok harga minyak minus kan, nggak masuk akal. Nah itu karena pasarnya future gitu, jadi ya beda lah dengan pasar spot. Jadi uang agak megang minyak harus bayar gitu. Iya. Ini apa nih? Cari cuan dulu buat ikut kelasnya Om Kur. Oh iya nih, ini promosi dulu nih. Jadi sebenarnya kok bisa gue partnership sama Bang Kur karena beliau ini adalah orang yang salah satu ngajarin gue terkait dunia kripto gitu. 2018. Ini selalu gue ulang-ulang. 2018 di Kokas. Itu 2000. Itu BTC berapa Bang waktu itu harganya Bang? Pokoknya cupu aja. Cupu waktu lah. itu minus juga kan. Orang-orang belum pada melek saham, terus belum pada melek kripto. Mungkin ada beberapa orang yang udah main udah lama ya. Tapi di situ mental investasi orang masih belum pada paham sih. Jadi kalau gue lihat story-nya itu Bang awalnya dari Joska ya kayaknya, financial literacy. Dari Joska, Rakpul ya kan, terus saham gitu kan, edukasi udah mulai banyak influencer saham, muncul banyak platform, terus makin ke sini pergeserannya udah ke arah kripto dan udah ke arah NFT gitu. Jadi menurut gue dalam waktu kurun 3 tahun terakhir ini cepat banget sih udah pergeserannya. Gitu. Jadi Bang Kur ini yang ngajarin gue tentang kripto lah, memperkenalkan apa sih kripto, koin-koin nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba ya jadi hype gitu sekarang. Bahkan jadi komoditinya anak-anak milenial gitu kan. Iya. Iya. Karena orang-orang yang udah Gen X, bapak-bapak, generasi om-om itu nggak ngerti. Kurang lah untuk mau join. Ya, kita aja milenial susah ngikutinnya loh. Iya. Karena ya itu sih Bang, terlalu banyak launching koin, terlalu banyak project yang dibangun gitu kan, ditambah lagi NFT dan produk turunannya. Jadi terlalu banyak pilihan kita buat invest gitu kan, naruh uang. Jadi mungkin momen perang ini balik lagi ke normal kita. Kembali ke Fitri. Ya makanya sebenarnya akan jadi kayak pas zaman 2018 kemarin ya, bahwasanya jadi semua yang hype dan orang-orang yang ikut doang yang nggak tahu apa-apa itu akan terflash ibaratnya, terreset gitu. Nah itu pas udah pada terflash semua, hilang semua duitnya, atau mereka mulai entah mereka belajar atau mereka mulai kapok dan segala macam, nanti pasar akan sepi dulu. Nah disitulah kita yang dalam tanda kutip sebagai smart investor, gimana nih, bisa nggak nih gitu, sabar untuk menyicil gitu ya, sabar untuk nyicil atau mungkin beli teratur sesuai dengan manajemen resikonya dan segala macam. Nanti kalau udah mulai naik lagi tinggal kita nikmatin profitnya gitu aja. Ya. Nah, jadi teman-teman, gak ada mau nanya nih. Gak ada mau nanya kayak ini suhu kita nih buat trading, cari duit di kripto. Tapi jangan anggap saya nggak pernah loss ya. Iya.
Jadi ya itu tadi, gue ikut kelasnya Bangkur waktu itu di Evolution Trading ya, Evolution Trading. Awalnya gue anjir apaan, gue udah paham kan masalah saham, gue berangkat dari saham awalnya, technical dan lain-lain belajar, dan ternyata kripto lebih gila ternyata, volatility-nya luar biasa Om. Iya. Ya, yang biasa paling kalau di saham kan minus 25%, itu pun saham gorengan sehari. Ini bisa ya 100%, 200% sehari. Anjing. Ya, jadi bener-bener beda. Dan di situ gue belajar psikologi trading, manajemen ya keuangan gitu kan. Kalau misal lu untung ya harus lu split uangnya paling nggak di 3 pos, lu putar balik, lu cash outin, sama lu beli spot gitu. Itu yang selalu gue terapin. Ya. Nah ini Bang, ada pertanyaan. Bahas skema buy order di market DEX yang swap itu Om. Gimana ya? Oh, gue ngerti. Lo paham nggak? Kalau gue sebenarnya ya DEX masih kurang ini ya, maksudnya masih belum paham banget. Cuman kalau DEX itu kan ya benar-benar yang nggak enaknya dari DEX itu adalah volumenya kecil biasanya. Sehingga ada satu cukong yang jual banyak, pasti harga bakal jump. Dan itu akan setengah otomatis. Kalau sama kan kayak di kayak di pasar yang centralized, begitu dia ada yang beli, ada yang jual, ordernya saling ketemu, jadi gitu kan tereksekusi. Ini juga mirip kayak gitu sebenarnya, tapi itu tuh dibentuk dalam namanya LP ya, liquidity pool itu. Nah di situ jadi misalkan ada pair apa ya, pair apa misalkan? BTC. Atau yang lagi zaman dulu cake BNB, misalkan cake BNB yang token sama token deh. Pancake Snap. Iya, cake BNB itu ada namanya liquidity pool. Ya liquidity pool itu ya ibaratnya semua orang atau semua orang-orang yang orang-orang yang berpartisipasi di sana masukin cake-nya, masukin BNB-nya, lalu di dalam tanda kutip dibikin kayak satu pool. Makin banyak yang beli cake, berarti cake-nya dari pool itu akan terambil kan, sehingga makin lebih langka, jadi harganya naik, kayak gitu. Atau makin banyak yang jual cake-nya akan terbuang ke liquidity pool itu, sehingga akan semakin turun harganya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak di pool semua semua keberadaan token-tokennya itu, kayak gitu sih. Ya. Jadi memang kekurangannya kalau DEX itu nggak kayak CEX ya, Central Exchange yang ada order book gitu kan, yang bisa kita lihat pergerakan market dari sampai skala kecil gitu. Jadi kita memang ikutin dari jumlah liquidity pool yang ada gitu, berapa banyak sih token yang available biar bisa kita transaksiin. Gitu sih paling. Betul. Jadi nggak bakal ada antrian. Ini Bang, Nasdaq. Tapi benar-benar sesuai keberadaan yang ada di sana gitu. Iya. Nah ini gimana Bang, Nasdaq gimana Mas? Apakah sudah ada sinyal untuk masuk Nasdaq? Boleh. Aduh, Nasdaq ya. Kemarin sempat kesel nggak dapat entry di Nasdaq. Anjay. Nasdaq itu kalau yang di itu tuh US 100, bentar. I see. Coba share dulu Bang. Kita kalau mau main forex di Nasdaq, cari posisi short terus, lihat kayak gini soalnya. Yang mana support berikutnya kan ada di sini. Gini, turun terus nih dia nih. Lihat ke satu harinya pun, ya udah dia bakal gini terus sampai sini. 11.000 sekian. Mungkin kalau lihat di 1 jam, ya. Ini masih di sideways-nya nih. Kalau misalkan ini kayak setengah sinyal ya jadinya ya. Kita ini kan sekarang masih kayak gini. Kita bikin semacam kotak aja dari sini. Nah, kita bisa coba dari sini sampai sini sih kalau mau sell stop ya istilahnya. Jadi posisi penjualan kita bisa atur sampai sini dengan stop loss-nya di sini. Sampai sini. Ini cukup memungkinkan banget sih. Gitu. Nah, tapi ada catatan. Ini kalau misalkan dia break warna hijau, tutup di atasnya ini, nggak jadi. Kita balik
balik posisinya jadinya. Jadi seperti ini, kayak gini. Ini tapi cuman sampai sini aja. Jadi kita lihat dulu, ini kan sebenarnya lagi di zona apa ya istilahnya, konsolidasi atau lagi sideways ya. Kita belum tahu mana yang akan menang, naik atau turun gitu. Kita tunggu dulu yang udah close di mana. Jadi kalau misalkan dia close di atas kotak ini jarak kotaknya dari week yang ini dan yang ini. Ada yang close di atas kotak ini duluan, berarti kita coba kita langsung kita bisa pasang posisi beli karena itu berarti para bull yang menang. Tapi kalau close-nya di bawah kotak ini, berarti para bear yang menang sehingga kita bisa coba posisi penjualan sampai bawah. Gitu kalau Nasdaq. Tapi overall kemungkinannya sih sampai bawah ya 11 ribuan ya. Pasti ke bawah. Kalau lihat dari time frame besar ya. Agak mengkhawatirkan sih. Ya sebenarnya bodo amat sih kalau kita ya. Iya. Naik ikut naik, ya turun ikut turun lah, udah. Iya. Susah pusing. Gitu. Oke, ya paling kayak pasar yang marketnya satu arah, kayak ya saham di komposit IDX gitu kan, itu kan nggak bisa di short nih. Jadi ya udah, iya. Lu nunggu naik dulu, cari lower high-nya baru turun. Betul, iya. Nah mungkin Bang, gimana Bang? Karena kalau gue lihat ini kayaknya market Indo naik-naik aja nih, gue lihat tadi. Kayaknya mau diplot ke arah 7.000 komposit. Iya karena ya bisa dibilang kita sampai sekarang kita belum ada hubungannya dengan gonjang-ganjing yang ada di luar sana, ya kan? Bisa dibilang kita sama Rusia nggak terlalu ada hubungan kolateral bilateral yang wow banget. Sama Ukraina juga ya kenal nggak kenal kan kita kan? Iya jauh. Iya, ya mungkin kalau katanya Cina melakukan hal bodoh, mungkin kita bisa ada pengaruh ya. Cuman sekarang pun belum ada juga. Iya, belum ada pengaruh. Karena itu tadi makanya karena Indonesia kita ya bersyukur nggak bersyukur for better or worse kita nggak terlalu kepengaruh sama konflik yang sedang ada sekarang, minimal secara langsung kita nggak kena pengaruh. Gitu aja. Dan sebenarnya kalau dilihat kan IHSG cukup bukan IHSG ekonomi Indonesia cukup recover ya pasca COVID kemarin ya, dari 2021-an akhir ke sekarang juga cukup recover kan, cukup bagus kan, sektor cukup oke. Jadi ya kita bersyukur aja lah Indonesia ekonominya relatif baik-baik aja dibandingin sama mungkin ya ini Amerika juga mulai bodoh nih, banyak kebodohan nih dibanding negara barat lah ya ibaratnya gitu. Ya mudah-mudahan Cina nggak keseret perang sih Bang, jadi nggak dampak ke kita lah, karena kalau tuh negara ini kecampur udah selesai. Taiwan kan nggak keseret, ikutan dia kayak bocah diajak main bola gitu kan, ikutan dong. Iya, dipancing-pancing ya, mudah-mudahan nggak nyebar lah dari market sekarang. Iya. Yoi. Mana nih teman-teman, gak ada mau nanya apa Bang, gimana Bang open position misalnya? Nanti aja. Kalau sekarang saya pribadi nggak berani deh open posisi. Ya. Kalau minimal sampai nanti jadi sampai malam kan pasar US buka tuh. Ya. Nah, mungkin saya akan short. Kalau mau short iseng-iseng gitu ya. Ya. Itu short iseng dikit. Ya udah. Tapi kalau yang untuk buka posisi besar saya nggak berani deh. Mungkin besok atau lusa pas udah ibaratnya udah mulai kelihatan mau gimana perlakuan pasar. Tapi saya cukup memprediksi ya bakal ada penurunan yang besar di nanti pas pasar US buka. Jadi cuman kalaupun turun bakal volatile, nggak jelas gitu loh. Satu candle atas, satu candle bawah, banyak wick-nya. Jadi saya agak nggak berani sebenarnya kalau mau open posisi hari ini. Gitu. Iya. Karena secara psikologis kan orang di otaknya udah short, tiba-tiba diangkat gitu dalam satu waktu. Nah, udah. Iya. Liquid semua kan bisa. Iya. Oh, ini ada pertanyaan, prefer short futures atau ETF bear spot ya? Short futures. ETF tuh ada apa namanya? Ada pengalaman jelek. Dulu tuh di toko kripto kalau nggak salah ada
short ada atau apa ya? Ada down kalau nggak salah, ada down atau apa ya? Lupa saya. Pokoknya ya koin apa namanya? Koin yang short itu yang ETF pas udah apa namanya? Pas udah harganya turun, si koin ETF-nya kayaknya karena nggak ada liquidity atau nggak ada volume ya. Jadi harganya nggak naik juga gitu. Jadi nggak cuan. Dia mending short futures jadinya kalau saya pribadi ya. Jadi ya udah deh. Mending short futures ya lebih bahaya sih, tapi kalau cuan ya benar-benar cuan. Kalau yang ETF itu agak-agak nggak bagus sih liquidity-nya gitu. Oke. Oh, ini dari kayaknya commute deh dia. Sorry Bang. Iya, Iya. prefer future lah. Berjudi futures. Iya. Ini Bang, bisa jadi nih, gue nggak tahu, menduga-duga kalau Cina keseret, nih Binance kan Cina punya nih, di hold semua tuh uang-uang kita nih. Gimana nih Bang? Ya, makanya hati-hati. Ya sebenarnya kalau ada kepikiran-kepikiran yang kayak gitu, apapun lah ya, ada teori atau apa dan merasa nggak nyaman, ya withdraw aja. Apa kayak di Trust Wallet atau di wallet hardware atau di mana, withdraw aja dulu duitnya. Iya benar. Dan ya itu tadi, jangan naruh duit di satu tempat gitu. Ini contoh aja ya, saya pribadi rekening bank saya punya 3. Udah itu ya macam-macam sih. Yang satu buat bayar pakai kartu, satu buat apa namanya, nyimpen duit yang agak banyak, satu lagi buat yang ambil cash sama yang buat bayar internet banking yang kayak gitu. Nah, itu saya punya 3. Terus ya wallet saya punya beberapa belas atau puluh ya, banyak. Itu ya dari Trust Wallet, dari SafePal, terus ada Ledger juga, itu saya punya belasan. Atau mungkin 20 mungkin ya, udah banyak banget pokoknya. Ya itu di situ buat ya kalau ada apa-apa minimal nggak hilang semuanya duit di satu tempat gitu. Di bank kan juga sekarang banyak banget kan apa namanya, yang ya ketipu lah, atau banknya tiba-tiba diblokir atau di apa segala macam aneh-aneh. Makanya saya nggak pernah duit di satu tempat, itu nggak pernah. Jadi merasa Binance nggak aman, pindah aja misalkan kemana, kayak ke toko kripto Indonesia kan dia kan, atau ke Indodax juga Indonesia, atau yang lain yang bukan Cina punya apa ada nggak? OKEX punya Cina juga ya. KuCoin punya Korea sih. Atau ya bikin Trust Wallet, wallet yang kayak gitu kan, bikin Trust Wallet, bikin Solid yang di Solana, bikin wallet Mir juga ada kan. Terus bikin SafePal, token Pocket, macam-macam banyak lah. Ya. Itu dipisah-pisah aja. Emang ribet ya, mau nggak mau, gimana? Mau duitnya aman atau enggak gitu. Iya. Apalagi kalau duitnya banyak, misalkan punya duit 2 miliar gitu dalam bentuk kripto, jangan di satu walletin. Misalkan 100 juta di satu wallet, 100 juta di satu wallet, 500 juta di satu wallet, kayak gitu. Kalau duitnya banyak. Ya. Sayang kalau hilang soalnya. Ya pun gue pribadi hampir asetnya ditaruh ada yang di DEX juga, ada yang di CEX juga. Tapi buat yang di Binance gue sisain dikit lah. Buat jahil-jahil gitu kan, OP jahil. Lumayan. Futures gitu kan. Iya. Kartu warna hitam. Enggak, kartu saya nggak hitam. Asli, kalau di rekening bank, di bank saya kan tadi ada 3 ya. Itu nggak pernah lebih dari 5 juta saldonya. Sama Bang. Ya. Udah. Pokoknya kalau misalkan 5 jutanya habis, WD dulu gitu aja, 5 juta. Paling itu bisa bertahan 1 bulan, 1,5 bulan itu 5 juta, gitu aja. Terus ada yang nanya nih, gimana cara efektif untuk manage wallet yang banyak? Nah, di lemari takut ada babi ngepet. Oke. Saya kasih tahu ya ini ya. Jadi pertama tuh saya di buku ya, ada buku khusus, bukunya disimpan di tempat yang cuma saya, manusia yang tahu cuma saya, gitu aja udah. Itu di buku yang disimpan di situ. Jadi nanti kalau mau buka dulu, itu ada kodenya segala macam ada di situ. Yang kedua saya ada di cloud, jadi ada di Google Drive yang kayak gitu, tapi itu pakai kode dan pakai apa namanya, pakai sedikit diganti-ganti. Jadi ada encryption-nya. Jadi misalkan
misalkan saya punya punya passphrase ya, passphrase apa gitu. Misalnya passphrase-nya 12 kata, 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Itu harusnya buat wallet saya yang misalkan wallet yang di Trust Wallet dan jaringannya BSC. Itu saya tuker. Jadi yang ceritanya itu jadi seolah-olah adalah wallet saya yang di Solana, di Solet. Orang kan jadi nggak tahu kan, tapi saya udah tahu mana ditukar sama mana. Nah, itu yang masalah enkripsi pertukaran-pertukarannya itu ada di buku yang saya simpan tadi. Dan itu juga, dan saya ingat juga gitu. Jadi contohnya nih, ini contoh aja. Derry, passwordnya 12345. Saya passwordnya 6543321. Ditukar di catatan, seolah-olah Derry passwordnya 6543321, saya passwordnya 1234556. Tapi saya apal pertukaran itu di mana gitu. Iya. Boleh Bang, berarti gue mau minjem buku lo lah, ntar Bang kapan-kapan. Ya tempatnya cuma gue yang tahu. Hati. Aduh. Nih lanjut Bang nih. Info prospek farming di WigoSwap itu APR-nya masih tinggi jaringan Phantom. Berapaan tuh Bang? Gue belum pernah coba sih di WigoSwap. Tapi tadi barusan di grup saya ada yang ini ya, ada yang bilang FTM gas fee-nya lagi tinggi banget ya. Iya, lagi naik ini. Semuanya nih mendadak naik. Iya, pada mendadak naik. Iya. Tapi ada Bang Satrio nih menjelaskan nih, member juga nih kayaknya. Setiap kali ada pump and dump, pasti gas fee naik karena network congestion memproses harga. Make sense sih. Perubahan ya. Makanya dia adjust. Iya. Nah, ini ada nih Bang, ada teman gua nih tiba-tiba ngejapri. Der, gua baru tahu ada sharing kelas. WA buyar. Hah? Oh, gua kira mau bayar. Ya, jadi sebenarnya gitu tadi. Ini kan cuma sedikit kulit-kulitnya lah terkait analisa trading gitu kan. Secara umum sih sebenarnya, makanya kadang gue pakai ilmu yang gue pelajarin dari Bangkur ini nggak cuma di kripto, kadang juga di saham it works gitu kan, di beberapa platform lain juga works gitu. Jadi ini murni kayak ilmu yang applies to all gitu. Nah, jadi ya menurut gue worth it sih, terlepas dari gue alumninya atau member. Tapi honest review, gue bisa bilang untuk technical gue luar biasa. Simple, bermakna, gue nggak perlu baca buku. Apa sih Bang yang lu rekomen kemarin itu yang stable gila terkait? Ya itu intinya udah diintisarikan. Iya. Udah lu rangkum. Iya. Gitu. Ini ada bilang APR 900%. 900% Wigo. Ini kayak Garuda Swap nggak sih Bang dulu pas zaman-zaman 2021? Ya itu pasti ada lah kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita kita lihat APR yang gede, terus kita lihat harganya udah naik, ya hati-hati aja sih, hati-hati takutnya kita malah jadi liquidity orang yang masuk awal-awal gitu aja. Tapi enak juga sebenarnya kalau misalkan biasanya emang kalau zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman masih Binance Smart Chain yang awal-awal, itu kalau APR lebih dari 3.000, gue pasti masuk, bodo amat sama harga. Karena kalau APR 3.000 itu kayak 3-4 hari udah balik modal, jadi sisanya bodo amat gitu. Nah ini ya bisa juga mungkin akan lama ya kalau misalkan dengan asumsi harganya nggak turun lagi ya. Itu kadang-kadang susahnya farming kan gitu, kita nggak tahu harganya gimana. Iya, ya 3.000 dibagi 12, 250% cuy sebulan, kan lumayan tuh. Iya. Iya, ini. Ya asumsi lanjut terus ya, nggak makin bulan makin turun. Iya. Oke, ini silakan teman-teman, ada yang mau cerita terkait pengalamannya di dunia kripto gitu kan, boleh sharing-sharing, atau gue kasih hadiah nih, ayo 2 NIR, walaupun nilai lagi turun gue kasih dah, ayo. Lumayan. Kalau NIR-nya turun dibanyakin lah Bang. Terbatas budget Pak, petugas partai dapatnya limited budget kita. Aduh. Ya gimana, silakan open cam yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Cerita apapun. Apa sih
manisnya, pahitnya di dunia kripto. Terus sekarang gimana? Apa emang udah ini apa nih, main kripto dari 2017, kenapa nggak kaya-kaya gue, Bang? Ya, apa nih, Bang, yang salah biasanya? Sama dong kita dong. Sama. Emang sebenarnya ini ya, kalau saya lihat-lihat ya, sebenarnya jago technical analysis tuh nggak bikin profitable di kripto gitu ya. Kenapa ya? Jadi sebenarnya kalau technical analysis belajar 2 minggu cukup, udah bisa deh. Pasti. Tapi memang kalau misalkan kita trading dan investasi itu memang yang susah itu gini, kalau trading itu kita bisa dibilang semua setan, pakai tanda kutip, semua setan yang kita pelihara dari kecil. Definisi setan itu maksudnya ketidakdisiplinan, kemarukan, kenggak sabaran, itu tuh keluar semua. Dan untuk ngalahin itu susah. Nggak cepet gitu loh. Kayak jadi kita udah belajar, mungkin kita udah memupuk rasa maruk, rasa nggak sabaran, rasa males, pokoknya rasa emosi-emosi yang jelek itu kita pupuk dari zaman kita kecil sampai sekarang lah, umur kita berapa, 20-30 gitu kan. Pas kita mulai trading, keluar semua gitu. Dan kita harus ngelawan itu pada saat kita trading. Susah gitu loh. Jadi emang di luar, selain kita belajar technical analysis, ya kita ngelawan setan-setan yang udah kita pelihara secara nggak sadar selama puluhan belasan tahun lah. Itu sih, makanya butuh waktu untuk jadi trader yang profitable gitu. Iya, masalah psikologi trading nih berarti. Kita jago technical, belum berarti bagus open posisi. Bisa jadi bagus open posisi, tiba-tiba loss, mau ganti rugi balik kekalahannya tadi. Nah, itu kan udah gak bener tuh. Jadi ya, atau maruk gini, oke, kita open posisi ya, kita open posisi. Misalkan kita mau beli ETH di 3.000 misalkan gitu. Lalu take profit sesuai hasil analisa kita harusnya ke 3.500. Tapi kita maruk, pas udah 3.500 nggak dijual, nggak di TP. Wah, bisa 4.000 lah, bisa. Bam, turun. Sering kayak gitu loh. Saya seringnya kayak gitu, gue seringnya rek malah kayak gitu. Jadi kayak pertama pas udah mendekati TP gitu ya, merasa jago, aman lah, udah all is well, udah bisa cuan. TP enggak, bam, ya lebih kesel. Dari situ malah jadi reaksi berantai. Jadi kesel, aduh gimana nih, harus revenge dong, tambah loss. Iya, nggak sweet revenge itu. Iya. Kan ya di evolution trading kan gue juga diajarin nih, ketika modal gue 1.000 USD, let's say, itu dibagi 200 USD, misalnya 100 USD lah open posisi gitu kan. Maksimal. Iya. Itu juga bisa, ya berapa kali lu open posisi, tentunya dari 100% paling 60, 65 win-nya kan. Pertanyaan selanjutnya, berapa gede lu win-nya gitu, sama loss-nya. Iya, win dan loss. Iya. Kalau misalnya udah habis modal 1.000 tadi, koreksi Bang kalau salah, ya udah lu tutup aplikasi, udah jangan nambah modal lagi, jangan maksa ngambil dari tabungan, jangan maksa lu pinjem duit. Wah, udah nggak bener. Apa dulu kayak gitu. Iya. Ya, mungkin lu banyak dosa, cuci dosa lah. Ini atau sebenarnya ini aja, kita ya ibaratnya tadi ya setan yang di dalam diri kita tuh lagi menang, udah jangan dipaksain, tunggu mereka lemah dulu lah, baru kita serang balik gitu, ibaratnya. Jadi ya udah, kalau misalnya nih, gue juga dapat misalnya 100% dari modal, ya udah cabut, jangan diputar balik, jangan. Yang penting adalah modal itu harus profit itu harus dinikmatin. Jangan diputar balik semua. Betul, dibagi. Profit 1.000, ya nikmatin dulu 300 lah, beli apa gitu, misalkan ya. Kalau nggak dinikmatin ya nggak kerasa, ibaratnya kok nggak profit ya, karena begitu diputar loss lagi gitu. Iya. Ini ada cerita. Gue main di kripto sebatas airdropper. Itu banyak tuh. Kalau airdropper BTC yang tahun-tahun lama itu harusnya banyak nih duitnya. Terus juga trading tipis-tipis, rekap tahun 2021, hasil airdrop 6.000 USD. Wah, keren. But 2022
Mengawali tangisan. Lah masuk di mana, Bang? Itu kan bullish lah 2022. Enggak ada yang turun. Ya 2022 mah kemarin yang lagi bearish kemarin. Iya, start bearish. Iya. Iya kan. Iya, makanya profit itu coba kalau misalkan 6.000 ya, 6.000 3.000-nya dijajanin aja dapat apa? Dapat motor 2 kan? Motor, Bos. Iya. Lumayan. Makanya pokoknya profit itu dijajanin gitu loh. Kalau nggak simpen duit apa kek, naktir cewek apa kek, beli baju baru, beli motor, beli HP. Jangan cuma jadi jangan cuma jadi angka doang, jadinya harus dinikmati. Atau ditabung lagi, jadinya kan ditabung ke tabungan buat misalkan mau buat beli rumah atau buat naik haji atau apa, tapi tabungannya dipisah sama tabungan yang sekarang biar nggak gatel gitu. Ini kan udah jadi HP, jalan-jalan gitar baru ya, berarti lumayan kan? Lumayan. Mantap. Ada teman gue tuh modal airdrop doang, Bang, dia bikin counter HP, sekarang counter HP-nya udah 3-4 biji. Udah. Iya. 1 M dia sebulan, tapi omset sih. Lumayan. Iya. Siapa yang mau ngasih, coy? Sebulan? Iya. 1 M. Om Der ditunggu ngirim meet up di kota lain. Oh iya, jadi nanti ini kita bakal siapin nih buat teman-teman yang ada di manapun gitu ya, yang mau submit acara, event, mau ngadain meet up di acaranya tanpa perlu kita yang handle langsung bisa. Nanti bisa submit form. Teman-teman yang bakal bisa urus acaranya sebagai organizer gitu. Nanti bisa kita funding gitu. Oke. Gimana nih? Belum dapat pemenang nih gue nih yang mau cerita live kesedihan rek gitu ya. Pinjol ya, kalau ada yang pinjol ngomong deh. Kan. Gimana? Ayo, silakan. 2 nir. Ditambah kaos dah gue kirim, ayo. Monggo. Tapi adanya apa sih? XL ya sih saya. L apa XL ini? 2. Nah, ini sedikit cerita nih sembari yang lain pada bikin pertanyaan. Jadi kalau NIR ini foundernya ada 2. Ya, sama-sama orang Rusia nih masalahnya nih. Alexander Skidanov sama Ilya Polusukin. Gue masih nebak-nebak ini ada sentimen anti Rusia yang dibangun gitu kan. Jadi akibatnya NIR ketika recovery koin-koin lain pada recover, NIR agak kejegal gitu kan. Jadi ya nggak tahu lah mau ke depannya gimana. Start video aja nih Bang. Ya, monggo. Ayo. Join. Iya, join monggo, silakan. Silakan. Kita ada waktu sampai jam 6 sore lah. Karena habis itu udah sesinya selesai, Maghriban. Maghrib cuy. Ya, silakan open cam. Mas Arif, gue catat dulu. Mas Arif. Ya, silakan Mas Arif. Sama Mas. Oke, Mas Arif dulu ya berarti ya. Ya, selamat sore Mas Deli, Mas Kurnia. Ya, sore. Salam kenal. Jadi saya mau cerita, saya tuh kenal kripto di awal 2021 waktu apa bullish-bullishnya kan itu ya. Iya. Nah, nyoba-nyoba main futures, cuan-cuan dikit lah. Terus sekitar bulan April, memang mendekati Lebaran tuh, dapat THR dari kantor lah. Saya masukin semua ke mana futures. Oh, futures malah. Keren. Terus harganya turun. Saya average down lagi. Saya top up terus sampai mentoknya itu pas market crash-nya itu kan pas Lebaran kan. Hari Lebaran. Ya udah likuidasi ya. Jadi saya Lebaran nggak pegang duit sama sekali. Itu ceritanya. Terus sampai sekarang masih agak kayak trauma gitu untuk naruh duit di kripto sih. Jadi masih wait and see sampai sekarang sih gitu. Terima kasih. Gimana Bang Kur menanggapi inilah salah satu pengalaman buruk lah. Pun gue pribadi juga ada lah pengalaman buruk pasti. Ya,
rek kayak gitu sebenarnya saya udah berapa kali juga ya. Ya memang cuman nggak langsung sampai habis gitu. Biasanya teman ya pas lagi Lebaran itu juga lumayan ada loss juga karena ya biasa waktu itu salah satu penyebabnya adalah terlalu percaya diri juga. Jadi kan itu turunnya cukup deres ya. Terus saya waktu itu sampai kayak, wah ini udah support nih, masuk. Lah turun, support nih. Pas ke bawah lagi support nih, masuk. Turun lagi gitu terus. Taunya pas di bawah saya malah nge-short, naik gitu. Nah akhirnya ya dari situ ya jadi pelajaran aja sih kalau buat saya ya. Buat saya waktu itu memang ya namanya trading itu harus ada yang namanya konfirmasi gitu ya buat saya. Dan mungkin kalau buat Mas Arief ya untuk di kripto memang resikonya besar Mas. Jadi kalau misalkan takut untuk masuk ya saran saya malah jangan kalau masih takut. Jadi ya santai-santai dulu gitu ya. Maksudnya mungkin kalau mau misalkan kemarin sempat masuk berapa puluh juta jangan dulu, tapi pelan-pelan dulu kalau misalkan masih takut tapi masih mau mencoba gitu ya. Jadi mungkin bisa coba saran investasi yang lain, mungkin kayak saham dulu gitu, atau mungkin ke banyak kan ada peer to peer lending, ada apa namanya obligasi dan segala macam, bisa ke situ dulu. Kripto mungkin dikit-dikit dulu. Jadi misalkan ini contoh aja ya, misalkan orang gaji berapa, biasanya di Jakarta tuh biasanya orang 10 juta, 15 juta. Jadi tiap bulan 1 juta aja dulu ke kripto gitu. Jadi kan ibaratnya kalau loss, ya lossnya cuma segitu, cuman kayak oh ya udah apa namanya, oh ya udah paling bulan ini jadi nggak jajan, cuman gitu aja kan. Jadi bikin loss kita itu jadi nggak menyakitkan gitu loh. Seperti itu sih. Siap. Terima kasih Mas. Ya. Thank you Mas Arief. Ini gue catat nih sebagai pemenang kita, dapat 2 nih. Mas Arief ada Nir Wallet belum? Terima kasih Mas. Ya. Ada. Udah, siap. Oke, ntar di Japri ya nanti ya, di Telegram grup boleh. Ya Mas. Ya. Oke, makasih Mas. Ya, oke, kita dapat 1 pemenang yang udah nyeritain rek. Jadi ya kalau gue sih, kalau gue pribadi nih boleh cerita, itu awalnya saham sih Bang. Saham anjir minus 10 juta gitu kan. Masih bocah tuh. Masih baru dapat gaji pertama masuk saham gitu kan. Udah. Nyesel sih enggak ya, cuma trauma juga enggak terlalu. Tapi ketika gue berhenti dan enggak mengevaluasi diri, ya artinya gue bakal kalah gitu kan. Makanya di situ belajar, cari kesalahannya di mana. Lambat laun ya udah balik modal, lambat laun ya dapatlah keuntungan dari saham gitu. Terus masuk ke kripto, gila, volatilnya gila, langsung minus ya di bawah 10 juta ada dulu. Tapi lama-lama pede nih karena udah dapet feel-nya, cara open position gimana. Ternyata ketika gue nambah modal, beda ternyata cara mainnya. Ketika modal 10 juta sama puluhan juta lebih itu mentalnya beda. Gitu. Betul. Lebih jantungnya lebih luar biasa. Iya. Nah, ini sih ada lagi, ini mungkin yang terakhir ya mungkin ya untuk sharing-sharing terkait di kripto. Boleh Mas Horib tanpa perlu open cam, nggak apa-apa, santai. Kamera saya burik ya, nggak apa-apa lah. Halo? Ya, silakan. Ya, ada suaranya. Ya, ini kalau saya cerita, saya dari tahu kripto itu sebenarnya dari tahun 2018-an. Zaman-zaman Indodax, pairnya semua koin pairnya BTC. Itu dulu main itu ya main selama sekitar 6 bulan tuh rek terus kan. Habis itu saya berhenti, lama nggak main kripto. Mulai lagi tuh tahun 2021. Pas lagi bulan-bulannya tuh. Iya. Ya, pakai dari uang gaji, masuk ya sama kayak tadi yang cerita sebelumnya. Tahu pas anjlok kan harganya tuh. Jadi aku beli di pucuk soalnya di harga 60-an tuh, atau Bitcoin harga 60-an tuh. Nah, terus habis itu kenal lah sama channelnya Bangkur nih. Channel yang evolusi itu. Dengan sisa modal waktu itu sekitar 1 juta.
dengan mikir bodo amat habisin dah. Zaman-zaman masih sering dapat tiap minggu kayak crypto outlook dari Bangkut dulu tuh. Tiap bulan apa tiap minggu tuh. Nah, itu saya main future all in dapat modal 2,5. Saya ikut ke kelas, masuk dari hasil uang itu ya belajar dari Bangkur. Sebulan kemudian saya nanya tentang apa itu NFT. Dan sampai sekarang saya jadi pemain farmingan sama pemain NFT. Oh, nggak trading lagi Bang berarti Bang? Hampir malah trading tuh jarang saya malahan. Oh iya. Wah, nanti sharing lagi gimana kiat-kiat suksesnya nih di NFT. Iya, kan dia ya ini yang punya channel sharing NFT itu loh, Der. Ada kan? Oh. Yang Vitato itu loh. Gua cek Bang. Sharing apa? Sharing NFT. Oh, sharing NFT. Ada kan? Oh, iya. Ada di jaringan Evolution Trading ya? Iya, ada. Oke. Oh, yang gambarnya apa nih? Kayak Pikachu. Pikachu marah itu. Pikachu nggak jelas. Ya, itu dah. Karena saya sendiri kalau trading ya untung dikit balik modal, rugi balik modal gitu aja. Jadi lebih banyak memang penghasilan keuntungan tuh ya dari farmingan, dari NFT. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa, oh kok kayaknya aku nggak jago-jago nih ya di spot atau di future. Sebenarnya ada cara lain nih untuk mendapatkan itu kan gitu. Iya. Ya bagus sih. Jadi ya ini gue promosi dulu ya. Jadi di NIR juga kita ada workshop NFT bagi teman-teman yang ngerasa pengen ikut dari awal sampai akhir terkait dunia NFT. Ada kurikulumnya gitu. Nanti bisa cek aja di pin post di info grup Telegram NIR Indonesia. Itu ada workshop dari NF Tribe. Jadi NFT Tribe dari Upakarya. Nah, di situ bisa ya belajar lebih banyak lah bagaimana cara bisa menghasilkan profit dari NFT as NFT artist and creator gitu. Boleh. Gitu. Nah, tadi sempat ada key point menarik, Bang. Stakingan, farmingan. Nah, kalau Bang Gor nih nge-stake juga nggak, Bang? Farming juga nggak nih? Oh, iya. Jadi gini, mungkin saya jadi kayak cerita juga ya, perjalanan kripto saya. Jadi dulu tuh kan saya masuk kripto itu kan 2017 akhir ya. Itu kayak sebelum crash-nya BTC itu mungkin kalau waktu itu saya nggak take profit, saya nggak akan ke kripto, pasti akan ngerasa kripto itu scam dan segala macamnya. Jadi ya dulu punya modal berapa ya dulu ya? Mungkin 6 atau 5 juta dulu kan, baru lulus kuliah tuh, lulus kuliah baru banget dari kuliah S2 kan, masih fresh graduate. Terus ya ada sisa uang itu dicoba main Bitcoin dulu kan, Bitcoin sama XRP dulu waktu itu, sama ETH juga pas di Indodax tuh. Pokoknya yang itu tuh jadi sekitar 20 atau 25 juta gitu. Kayak dari bulan Oktober menuju Desember tuh udah segitu. Terus udah saya take profit kayak setengahnya 9 juta atau 10 juta gitu. Baru Bitcoin crash gitu kan. Nah itu saya kayak merasa beruntung banget gitu kan. Dari 5 juta atau 6 juta udah diambil 11 juta, sisanya crash, ya bodo amat gitu kan. Udah gitu dari situ saya memikir ini kayaknya sesuatu yang bakal jadi apa ya? Jadi sesuatu yang wow di masa depan nih, bisa bikin kaya nih gitu kan. Karena belajar ngeliat histori harga, terus ngelihat segimana wow komunitasnya di Twitter, di Telegram dan segala macamnya ya. Bisa ngeliat dari situ. Akhirnya ya saya belajar kripto dan mulai waktu itu cuman dollar cost averaging. Bener-bener cuman tiap bulan waktu itu nggak lama setelah itu kan dapat kerja saya tuh. Tiap bulan beli, tiap bulan beli, tiap bulan beli, nyicil bener-bener cuman gitu doang. Terus baru 2019 kenal yang namanya derivatif ya, yaitu margin trading, futures dan segala macam gitu ya. Nah itu, terus akhirnya ya udah mulai belajar itu. Tapi karena udah lumayan banyak hasil saya dari dollar cost averaging, sehingga saya belajar futures pun banyak rek nggak masalah. Jadi kayak bodo amat, udah dapat dari duitnya pakai duit yang dari cuan dari spot ini gitu kan, akhir 2019 tuh. Terus 2020 mulai mendalami lagi tentang futures ini, ya karena waktu itu ngerasanya kalau cuma trading biasa doang, kapan kayanya, ada kayak gitu ya. Akhirnya mulai terus di trading, dan terus 2020 akhir mulai kenal farming ya.
Itu juga wah lumayan gitu kan. Akhirnya mulai makin wow lagi, ya 2021 makin berkembang terus akhirnya. Dan ya kelas juga, waktu itu kelas kan cuman iseng aja karena ada lomba trading by bit, terus saya kayak, yuk yang mau ikut bareng, belajar bareng gitu kan. Terus disuruh bikin kelas, apa di apa, diusulin sama orang-orang waktu itu, bikin kelas aja bang, bikin kelas aja. Oh ya udah, akhirnya bikin kelas. Dan akhirnya farming pun waktu itu juga cukup dapat banyak banget ya, profit banyak banget, karena waktu itu farming awal-awal zaman pancake masih berapa, masih di bawah $1 waktu itu. Yeah. Lalu dan BNB juga waktu itu masih $30. Waktu itu saya punya ratusan BNB gitu, kayak gitu kan. Nah udah deh akhirnya ya sampai sekarang saya ibaratnya mungkin 80% duit saya ya di spot aja, biarin duduk tenang gitu ya. Yang mana beberapa ada yang jadi spot yang bisa di farmingin gitu loh, yang kayak staking atau farming, kayak contohnya Raydium itu kan di stakingin. Terus yang beberapa kripto lainnya itu mungkin 70-80% duit saya di situ. Terus ya 15% ya buat kehidupan saya sehari-hari, ya masukin ke cadangan, keluar masuk bank gitu. Sisanya ada buat main futures. Jadi kadang-kadang saya main futures loss berkali-kali juga ya bodo amat, tinggal karena udah masuk juga, tapi begitu cuan ya saya tambahin cuan, saya maksudnya tambahin ke duit cash saya gitu, atau ke portofolio saya gitu. Seperti itu sih kisah saya. Jadi memang trading itu bukan masalah jago-jagoan analisa, tapi bisa ngatur duit apa enggak gitu. Ya, itu keuntungannya on paper, apa balik lagi ke CZ gitu kan. Ya, balik lagi lah. Iya. Oke. Ini kayak udah mulai di penghujung ini Bang ya kita. Iya. Nah, silakan Bang kalau mau intro terkait Sivan gitu kan, evolution trading gitu, apa yang jadi pembeda value buat orang-orang yang join itu gimana Bang? Oke, iya. Mungkin Sivan agak nanti ya, karena soalnya kita belum ada lampu hijau dari Bapak Putih, masih berusaha nih. Jadi siap. nggak enak kalau ke masyarakat langsung ngomongin. Tapi kalau ya di evolution trading ya adalah ya basically ini ada channel yang saya running, komunitas juga, dan yang saya tekankan di evolution trading adalah nggak perlu pakai teknik-teknik yang fancy kayak Elliott Wave ini itu segala macam, nggak perlu. Itu kita benar-benar main pakai cara metode trading yang sederhana aja, yang benar-benar sederhana, support resisten aja, trendline aja, dan segala macamnya. Benar-benar sesederhana itu. Dan tapi yang paling kita tekankan adalah ya gimana ngatur uang dan gimana ngatur emosinya, dan gimana teknik yang diajarkan itu masuk ke aplikasinya, maksudnya diaplikasikan di kondisi pasar seperti apa. Itu yang banyak diajarkan. Dan ya emosi juga ya, maksudnya psikologis dan segala macam, karena ya saya sadar aja bahwa kalau trading itu tadi setan yang secara nggak sadar kita pelihara belasan tahun ke belakang itu keluar semua di situ. Jadi di evolution trading memang belajar seperti itu. Dan kebetulan sekarang evolution trading akan buka kelas lagi. Jadi kelas ini saya buka tiap 3 bulan sekali ya. Jadi orang-orang pada masuk ke grupnya, nanti ada grup khusus kelas. Di situ ya diskusi, analisa bareng. Kadang-kadang kita live di Discord, kadang-kadang segala macam, dan ada kelasnya juga. Dan kalau udah ikut kelas itu, nanti ada kelas berikutnya bebas, mau reset ulang, mau masuk lagi bisa. Gitu. Nanti kalau misalkan mau tanya ya tinggal ke saya aja, bisa tanya info-info kelasnya seperti apa. Kelasnya nanti dibuka mulai kelas pertama itu 12 Maret ya. Gitu. 12 Maret ya. Jadi teman-teman boleh pantau channel Bangkur di Evolution Trading gitu. 12 Maret. Dan ya ketika ada update market itu ini Bang ya, maksudnya lifetime class ya. Jadi ketika ada yang mau reset boleh join gitu kan, lupa-lupa. Boleh ikut kelasnya lagi gitu, sekedar untuk refreshing ataupun mau tahu update dari kondisi pasar sekarang. Nah, mungkin ya grup akan aktif terus kok, grup aktif terus 24 jam sehari ya, seling-seling tidur lah. Ya, paling malam ya kita aktifnya ya. Jam 11, jam biasanya 12. Malam, ya. Malam atau ya sore, ya malam-malam jam 9 plus lah biasanya. Iya.
Nah, ini Bang, ini terakhir nih. Kita bahas buat penutup, berhubung kita ada waktu 15 menit lagi. Ada pertanyaan bagus nih dari Satrio, yang tadi udah cabut. Jadi siapa dev di balik token-token artis, padahal artisnya nggak ngerti apa-apa soal kripto? Jangan Bang, capek gue denger ini. Gila ini token. Iya, waktu itu kan sebenarnya sempat ada di beberapa feed di media sosial ya. Emang ada sindikat tertentu ya, sindikat. Ini sindikatnya udah agak lama sih. Mungkin nggak tahu sindikat atau komunitas ya, yang katanya sih kripto Indonesia apa gitu namanya, saya lupa juga. Dan kalaupun inget nanti takut di UU ITE ya lagi. Iya, bahaya. Tapi intinya adalah ada sindikat tertentu yang cukup banyak telah ada di project-project kripto Indonesia yang agak-agak micin gitu ya. Nah itu katanya sih itu jadi yang kayak vendor dari para developer token-token itu. Jadi ada artis, ya mereka jual nama, atau mungkin ada orang yang ngompor-ngomporin buat jual nama artisnya, tinggal minta bikin token ke sindikat tersebut. Itu sih ada indikasi seperti itu. Dulu pernah ada dibahas di mana ya itu ya, di channel lupa, Indonesian Reg Labs, enggak, di Indonesian Reg Labs atau di Kapten Kripto atau Sarjana Kripto atau mana, lupa deh. Pokoknya di salah satu channel itu atau di Twitter ada yang pernah bahas itu. Jadi dia tuh jadi kayak vendor untuk ngebikinin token orang-orang gitu. Nah, masalah tokennya scam atau enggak bukan urusan si mereka, itu tinggal masalah orang-orangnya aja gitu. Iya. Ya, itu kan jadi bahasan juga Bang sama teman-teman dev NFT juga blockchain di sini kan, karena ngeganggu pasar satu, yang kedua justru dia ngekanibal warga Indonesia sendiri gitu loh kan, ya tindakan kejahatan kekinian lah gitu. Jadi nggak tahu sih, ya butuh ini juga lah teman-teman biar bantu edukasi ke orang-orang lain, jangan terlalu ikut hype. Ya memang diantara teman-teman gue juga ada yang ngambil momentum di situ gitu kan, dapat profit dapat gitu. Cuma ya nggak enak aja lah buat kondisi market sekarang yang lagi serba susah. Betul. Apalagi sampai ibu-ibu loh kemarin kan, duit dapur, duit bulanan malah masuk beli koin, ya salah satu influencer lah. Jelas, iya. Indonesia. Gak etis sih menurut gua. Kasian sih itu kalau kayak gitu. Rata-rata yang dijual semua token-token artis, jualan metaverse, NFT pada coming soon. Iya, semuanya gitu. Dijanjiin kalau nggak metaverse, game, kalau enggak apa satu lagi. Ada 3. Web3 bukan? Iya, Web3 aplikasi apalah pokoknya. Memang mereka paham. Memang mereka paham. Dan sepengetahuan gue, orang Indo yang bisa ngebikin itu dan berhasil ya, dikit banget, dikit. Betul. Gitu. Jadi ya kasihan sih orang-orang yang awam yang uangnya diambil begitu aja kan, zolim lah. Ya, sebenarnya hati-hati kepada yang kayak gitu. Memang saya berapa kali ngomong sih, kalau kalian nggak pinter, influencer jahat yang jadi tambah kaya gitu. Iya. Itu ya benar, hati-hati banget sama yang kayak gituan. Ya. Makanya saya selalu, kalau ini sudah aturan dari pribadi ya, kalau ada koin micin atau yang nggak jelas kayak gitu, nggak akan ditradingin, nggak akan diapa-apain. Jadi syarat saya untuk trading suatu koin itu minimal itu udah listing di Binance Spot gitu aja, paling minimal. Binance Spot. Iya, udah ada pair USD-nya. Biasanya kan kalau spot pertama masuk pairnya BTC dulu kan, terus BTC baru antara USDT atau BUSD kan. Minimal pair-nya itu udah ada pair-nya itu. Kalau nggak pair BUSD, pair USDT. Itu minimal mungkin. Berarti kan mereka udah minimal, kita udah ya due diligence dan segala macam, udah di background test segala macam itu udah dilakuin sama Binance kan. Pasti. Udah oke dong. Minimal udah oke, tinggal kita lihat nanti di volatilitasnya gimana, volumenya gimana, harganya gimana gitu. Jadi kalau misalkan udah masuk Binance, udah di list sebagai pair USDT misalkan ya, atau udah ada masuk futures USDT, berarti itu udah lebih, volumenya udah lebih gede lagi. Tinggal kita lihat volumenya hariannya kayak gimana. Makanya kalau saya biasanya kalau trading yang day trading ya, itu lihat top 5 atau top berapa koin yang volume hariannya paling besar, karena harganya paling, dalam tanda kutip ya, paling legit di hari itu. Iya. Karena tadi kan udah dibilang ya,
makin besar volume berarti ada duit yang sedang ngalir di situ, lagi muter di situ. Iya, jadi itu salah satu Gitu. cara kita buat seleksi Iya. koin apa nih yang legit buat kita coba cari peruntungan di situ. Iya. Ya. Oke. Ya, jadi balik lagi nih, gue rekap nih dari sesi kita sore ini dari Bangkur sebagai pemateri. Jadi sebenarnya di kondisi yang serba nggak jelas ini, apalagi kondisi lagi perang, ya sangat masuk akal ketika orang pada narik asetnya gitu kan dari market kripto, market apapun yang high risk ke yang lebih low risk gitu. Salah satu contohnya ya komoditi kayak ya panganan, terus juga emas juga, terus juga ada minyak gitu. Dan juga fiat ya mungkin bisa fiat tapi enggak jamin juga. Siapa tahu peperangan ini ngerembet ke negara-negara lain gitu kan. Terus juga tadi kita udah bahas solusinya apa dari kita, wait and see. Karena kalau BTC tadi bisa jadi ada kemungkinan nyampe ke 30.000 gitu. Terus juga tadi ada beberapa coin pick dari Bangkur yang relatively aman gitu ya. Tadi XRP kalau nggak salah yang gue tangkep. Terus juga dari yang gue catat ada pembahasan terkait manajemen trading gitu ya, psikologi trading terutama biar teman-teman nggak kalap ketika naruh uangnya di future atau dimanapun gitu, dan tetap cash outin, di manage aset-asetnya, jangan sampai keuntungan yang teman-teman dapat itu cuma on paper, jangan lupa dinikmatilah gitu. Dan juga ya itu tadi, itu mengkonfirmasi balik lagi mau sejago apa kita trading, tapi kalau seandainya manajemen psikologinya nggak bagus, ya sama aja gitu loh. Karena balik lagi, ini cuma sekedar ilmu, ya bisa teori lah, yang bisa dipelajarin 2 minggu. Gitu. Terus juga tadi kita cerita-cerita, sharing-sharing dengan teman-teman terkait beberapa market, kayak Nasdaq juga, ETF, reasonnya apa lebih safe dibanding kita main futures. Terus juga ada sharing-sharing teman-teman yang pernah likuidasi gitu kan, sampai traumatis mendalam gitu sampai sekarang. Dan juga kita ngelihat kondisi sekarang di mana orang pada hype-hype-nya launching project NFT juga, launching token juga, mengatasnamakan influencer yang bisa jadi influencer itu nggak ngerti ini apa dunia blockchain, Web3, anything about this gitu. Apa nih? Kalau kata Om Kur, yang namanya profit itu udah masuk ke rekening, baru bisa dikatakan. Sepakat? Iya. Sepakat? Iya. Gitu. Ya, jadi itu sih yang bisa kita rangkum dari analisa trading ini, analisa pasar. Yang jelas memang ya bull-nya nggak ada, kalah oleh bear yang memang lagi bear banget market sekarang. Iya. Gimana Bang? Ada yang mau ditambahin dari rangkuman gue secara singkat tadi? Udah ini aja. Pokoknya kalau profit dinikmatin, jangan dipamerin. Atau habis close profit tuh di close, jangan jangan ditunggu-tunggu. Gitu. Iya, pasang pengaman lah, stop loss lah, jangan sampai ya minus balik minus. Oh ini event NIR, ya nanti dikabarin, pantengin aja grup NIR Indonesia, akan ada banyak event lah ke depan. Tapi so far kita bakal online sih, karena ya pandemik lagi parah-parahnya gitu kan. Jadi ya bisa Mas Arif join gitu. Oke, mungkin gitu aja dari kita. Ada Bang Kur dari Evolution Trading. Mungkin ini Bang, closing statement. Oke. Closing statement saya ada beberapa ya. 2 sih sebenarnya. Yang pertama terkait sama kondisi pasar sekarang. Yang penting adalah kalau kata Warren Buffett kan, rule number 1 don't lose money, rule number 2 don't lose money. Udah, kalau mau masuk apapun, mau long, mau short, mau aset apapun, sekarang sangat hati-hati karena kondisi pasarnya lagi tidak menentu gitu. Ibaratnya kalau kita main pasar, sekarang kita belanja di pasar atau kita berdagang di pasar, ini lagi sangat-sangat kondisinya lagi nggak bagus nih, pasarnya lagi diobrak-abrik nih. Jadi hati-hati jangan sampai hilang uang. Yang pertama itu. Yang kedua ya, saya mau promosi ya, kelas saya akan dibuka sampai 12 Maret, berarti pendaftaran sampai 11 Maret.
barangkali mau coba ikut, ya nggak akan nyesel lah. Itu udah ada testimoni dari Derry. Bisa hubungin ke saya aja langsung Telegram. Telegram saya di MK Bijaksana ya, ada di chat ya. Ya, boleh Bang, di typing Bang. Ya, itu. Iya. Oke, ya pokoknya teman-teman belajarlah gimana caranya manajemen diri sendiri, melawan hawa nafsu, mengontrol emosi gitu kan. Ya kalau kita bisa melakukan itu, ya tenang gitu loh. Pun di dunia kehidupan kita ngadepin orang jadi lebih nyantai gitu, nggak perlu emosian. Itu sih paling kalau dari kita, nantikan acara-acara yang kayak gini, sharing-sharing bareng Bangkur dan beberapa partner kita dari NIR Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Ya, tetap sehat, jangan sampai sakit, jangan sampai rugi. Gitu. Jangan sampai rugi, ya. Itu yang paling penting. Oke, teman-teman, baik. Dengan closing statement dari Bang Kur tadi, kita akhiri sesi live sharing-sharing terkait analisa pasar, kripto, saham, dan gold, dan komoditi mau kemana. Gitu. Ya, makasih atas perhatiannya. Silakan teman-teman. Terima kasih. Dan aktivitasnya. Thank you Bang Kur. Udah join. Thank you Der atas kesempatannya. Ya, Project ya. Yuk Bang. Yuk. Yuk. Silakan. Sip.